mengajarinya dengan baik adalah gurunya dan saudara-saudara seperguruannya. Sekarang Suke benar-benar mengajarinya keterampilan yang sangat berharga yang benar-benar membuatnya merasa sedikit aneh. Oke, kalian bereskan dulu, sayang, kita akan menikmati malam pernikahan kita dalam 10 menit. Setelah mengatakan itu, Suke berbalik dan menuju kapsul luar angkasa untuk melihat putri kecilnya. Kakak senior, bagaimana bisa suamimu? Ning Xiaochan bertanya dengan ragu-ragu. Suami. Ye Wumian mengerutkan kening. Kamu benar-benar memanggilnya suami? Apakah kamu benar-benar hamil anak pencuri ini? Melihat ekspresi serius Ye Wumian, Ning Xiaochan dan Wu Xiaotang menundukkan kepala dan berkata hempelan seolah-olah mereka adalah anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Kakak senior, suamiku adalah orang yang sangat baik. Dia juga mengajarkan kita Sutra Swanno. Ya, kakak senior, kamu harus tahu nilai dari teknik ini. Suamiku mengajarkannya kepada kami tanpa ragu. Suamiku adalah orang yang sangat baik, kecuali dia sedikit bernafsu. Dia bukan orang jahat seperti yang kakak senior dan ketua sekte katakan. Kalian ini, hei. Ye Wumian melihat wajah bahagia kedua orang itu dan akhirnya menghela nafas tanpa daya. Dengan temperamen kurang ajar Suke, dia mungkin akan mengikuti jejak adik perempuan juniornya. Tanpa terasa 9 menit telah berlalu. Kakak senior, suamiku akan segera tiba, kamu. Aku. Ye Wumian merasa gugup. Ini adalah dunia kecil Suke dan dia tidak bisa melarikan diri dari sini apapun yang terjadi. Bunuh diri. Tidak dihina oleh Suke. Saya khawatir bahkan jika dia bunuh diri, pencuri itu tidak akan melepaskan tubuhnya. Lagi pula dia tahu betul betapa cantiknya dirinya. Sayang, ini waktunya malam pernikahan kita. Tepat ketika dia bingung, suara Suke tiba-tiba terdengar di telinganya. Para wanita, silakan kembali dulu. Suamiku, jangan terlalu kasar. Iya, suami mohon bersikap lembut kepada kakak senior. Nyonya, jangan khawatir. Dengan sebuah pikiran, Wu Xiaotang dan Ning Xiaochan dikirim ke karpet putih di samping kolam mata air spiritual. Suke 2 tidak bisa menerimanya sekarang. Bisakah kamu memberiku waktu lagi untuk menyesuaikan diri? Kalau begitu, mari kita duduk dan mengobrol sebentar. Saat Suke berbicara, dia meraih tangan Ye Wumian dan duduk di atas batu Taihu. Jangan terlalu dekat denganku. Bagaimana kita bisa mengembangkan perasaan jika kita tidak duduk lebih dekat? Saat Suke berbicara, dia menggeser pantatnya dan duduk di sebelah Ye Wumian. Sayang, apakah kamu pernah mendengar tentang Istana Taiki? Suke memegang tangan Ye Wumian dan berbalik untuk melihat wajah yang sempurna itu. Istana Taiki? Tentu saja aku pernah mendengarnya. Kenapa kamu menanyakan ini? Ye Wumian bingung sesaat. Istana Taiki adalah kekuatan raksasa di dunia kultivasi abadi dan ketuanya Nangong Jin telah mencapai puncak alam dewa penghilang kesengsaraan. Terlebih lagi, dikabarkan bahwa Nangong Jin akan naik ke dunia abadi. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sayang, sejujurnya salah satu dari saudara perempuanmu adalah Tuan Muda Istana Taiki. Aku datang ke dunia kultivasi terutama untuk menemukannya. Adikku. Ye Wumian bingung, kapan dia punya saudara perempuan di Istana Taiki? Namun, detik berikutnya dia mengerti arti kata-kata Suke dan dia tidak bisa menahan perasaan malu dan marah. Sayang, beritahu aku apa yang kamu... Saya tidak tahu banyak, ini semua informasi publik. Istana Taiki adalah salah satu kekuatan teratas di dunia kultivasi. Dikabarkan bahwa pemimpin sekte Nangong Jin telah mencapai alam transendensi sempurna dan akan segera naik ke dunia abadi. Lalu, apakah kamu pernah mendengar tentang putrinya, Su Yue, atau Nangong Yue? Mendengar ini. Ye Wumian menggelengkan kepalanya. Aku hanya mendengar bahwa Nangong Jin memiliki seorang putri bernama Nangong Rou. Gadis ini adalah seorang jenius alami. Dia sudah menembus alam pemurnian reruntuhan pada usia 800 tahun. Suke mengerutkan kening dan bertanya lagi, di mana Istana Taiki? Apakah kamu tahu cara menuju ke Istana Taiki? Ye Wumian menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan suara berat, kekuatan top seperti ini biasanya memiliki dunia rahasia mereka sendiri. Tanpa bimbingan, sulit bagi orang luar untuk menemukannya. Selain itu, kamu hanyalah seorang kultivator alam jin dan, bahkan jika kamu pergi ke Istana Taiki, aku khawatir kamu akan... Hehe. Setelah Ye Wumian selesai berbicara, Su Fenchu tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Bahkan jika dia tiba di Istana Taiki saat ini, akan sulit baginya untuk membawa pergi saudara perempuannya, Su Yue. Ini seperti di planet langit biru dan air biru seorang anak laki-laki miskin jatuh cinta pada putri dari keluarga super kaya. Tanpa kekuatan yang sepadan, siapa yang akan menghormati? Cao, maka aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Suke menatap Ye Wumian. Sayang, sudah waktunya bagi kita untuk memasuki kamar pengantin. Kamu tidak menepati janjimu untuk memberiku waktu untuk menyesuaikan diri. Kamu tidak menepati janji. Bukankah ini sudah memberimu cukup waktu untuk beradaptasi? Saat Suke berbicara, dia memeluk Ye Wumian di lengannya. Air mata. Gaun biru muda itu robek dalam sekejap hingga memperlihatkan pakaian dalam berwarna putih. Yo Yu, lepaskan aku. Suke mengabaikan perjuangan Ye Wumian dan menundukkan kepalanya untuk menyegel bibirnya. Dengan teriakan Ye Wumian, kitab suci internal Kaisar Kuning mulai beroperasi secara otonom di tubuh Suke. Keadaan sempurna dari Nas Chen Sol seperti tonik baginya. Bab 108 Geng Playboy Sen Youju.
Seminggu kemudian, di tepi kolam di bawah pohon willow di atas bebatuan Taihu, Ye Wumian berbaring di dada Suke dengan napasnya seharum anggrek dan 3.000 rambut peraknya tersebar berantakan di dada Suke. Brengsek, tidakkah kau merasa lelah? Setelah mengatakan itu, dia menggigit bahu Suke. Hei sayang, aku hampir mencapai tahap Jindan, tolong bantu aku. Kamu masih datang. Mata Ye Wumian dipenuhi ketakutan. 3 hari lagi berlalu dengan cepat. Sayang, kamu istirahat yang baik dulu, aku akan keluar dan bertahan dari bencana ini. Pergi dari sini. Ye Wumian berbaring di atas batu Taihu menatap langit dengan linglung. Muah. Setelah memberikan ciuman lembut di pipi Ye Wumian, Suke menarik selimut biru untuk menutupi tubuhnya yang sempurna dan kemudian menghilang. Dunia luar. Punggung Bukit Changyun. Boom. Begitu Suke muncul, awan petir seluas puluhan kilometer mulai berkumpul di atas langit dalam sekejap. Boom. Melihat awan badai di langit, Suke memasang tampang jijik di wajahnya. Dia pernah mengalami 49 kesengsaraan surgawi sekali. Sekarang tubuh fisiknya telah mencapai alam Golden Elixir dan dia berlatih lagi untuk mengatasi 49 kesengsaraan surgawi. Dia merasa tenang di dalam hatinya tanpa rasa takut sedikit pun. Jiayun kecil, ayo. Suke berteriak keras dan sosoknya langsung muncul di atas langit. Begitu kata-kata itu jatuh, awan petir yang meledak di langit entah kenapa menjadi tenang. Tapi saat berikutnya, Jiayun seperti telah melihat musuhnya dan tiba-tiba menjadi lebih ganas. Krek. 9 petir tebal menderu turun dari awan malapetaka. Seolah-olah dia ingin meledakkan orang-orang tak tahu malu di bawah sampai mati tanpa meninggalkan jejak apapun. Mengapa rasanya lebih kuat daripada saat para kultivator fisik mengatasi kesengsaraan? Suke mengerutkan kening, merasa bingung. Saat Suke linglung, 9 sambaran petir sudah menghantam tubuhnya. Dalam sekejap, semua pakaian Suke berubah menjadi abu. Anggota tubuhku lumpuh. Brengsek. Dia tidak bisa. Apakah kesengsaraan guntur tahap Jindan dari seorang kultivator Dharma begitu dahsyat namun itu tidak cukup? Dengan ayunan senjata ajaib, sosok Suke naik lagi. 9 petir yang sangat kuat lainnya jatuh dari langit dan menghantam tubuhnya. Haha, hanya itu saja. Suke yang berubah menjadi pria kulit hitam mendongak ke langit dan mengejek lagi. 9 sambaran petir lagi datang dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari gabungan 2 sambaran sebelumnya. Pada saat yang sama, perbatasan antara Changyun Ridge dan kota Kix, seorang sosok kecil berpakaian compang camping terbang dengan pedang menuju arah tempat Suke melampaui kesengsaraan. Di belakang sosok kecil ini, seorang pria kurus yang mengenakan jubah hitam mengejar dengan ketat. Menyerah saja nona kecil, mau lari kemana lagi kalau terus berlari? Jika kau tidak ingin memberikan keperawananmu padaku, Han Lao Liu, kami punya banyak pria tampan di geng Playboy, kau bisa memilih salah satu yang kau suka. Han Lao Liu, kau membunuh orang-orangku. Aku, Sen Youchu, tidak akan pernah memaafkanmu. Jika aku cukup beruntung untuk selamat hari ini, aku bersumpah untuk membasmi geng Playboymu. Haha, hanya seorang gadis kecil sepertimu yang baru saja membangun fondasinya. Jangan banyak berharap, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu menyerah sekarang, aku bisa menjanjikan bahwa aku akan membiarkanmu memilih pria sendiri di geng Playboy kami. Jika tidak, aku akan memukulmu terlebih dahulu dan kemudian membunuhmu hari. Mendengarkan kata-kata cabul dari orang di belakangnya dan merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya akan habis jejak keputusasaan melintas di mata Sen Youchu. Boom. Pada saat ini awan petir tiba-tiba berkumpul di langit tidak jauh diikuti oleh sambaran petir. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Secercah kegembiraan terlihat di mata Sen Youchu. Ini mungkin satu-satunya harapannya. Segera setelah itu, Sen Youchu berusaha sekuat tenaga untuk bergegas menuju arah tempat awan malapetaka itu mendarat. Bahkan jika dia diubah menjadi abu oleh awan malapetaka, itu lebih baik daripada jatuh ke tangan Han Lao Liu. Di belakangnya, Han Lao Liu juga memperhatikan guntur di langit dan jejak kesungguhan muncul di wajahnya yang celaka. Seketika dia tidak lagi menahan diri dan mengejar Sen Youchu sekuat tenaga. Titik. Di bawah awan malapetaka. Sial, apakah Jiayun ini punya... Suke menyeka darah emas dari sudut mulutnya, mengangkat kepalanya dan melihat awan malapetaka terakhir yang akan turun, ekspresinya menjadi sangat serius. Detik berikutnya, penglihatan teratai emas di lautan penderitaan perlahan muncul dari atas kepalanya. Menerangi kehampaan sejauh ratusan mil. Selain teratai emas yang bergoyang lembut di tengah lautan penderitaan, ada 3 bayangan lagi di atas lautan penderitaan. Mereka adalah pedang panjang sehitam tinta, tongkat hitam, dan panji kecil yang memancarkan cahaya keemasan. Boom! 1 kolom petir bercampur ungu dan biru tiba-tiba membanting turun dan bertabrakan dengan 4 serangan dari 4 objek itu. Gelombang kejut dahsyat itu bergegas ke segala arah.
Ratusan monster di tahap key refining atau foundation building menghadapi gelombang kejut ini. Musnah dalam sekejap. Shen Youchu merasa sedikit takut, untungnya dia terbang rendah. Melihat sosok gelap yang berdiri di kehampaan, awan malapetaka yang menghilang, dan fenomena aneh di langit, Shen Youchu merasa tidak nyaman. Meskipun aku tidak tahu apakah senior ini orang baik atau orang jahat. Namun, dia tetap menggunakan sedikit kekuatan spiritual terakhirnya dan bergegas menuju Suke tanpa ragu-ragu. Puluhan meter di belakangnya, Han Laoliu melihat Shen Youchu bergegas lurus menuju bayangan hitam di kehampaan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia juga bergegas mendekat. Meskipun senior di depannya yang telah selamat dari kesengsaraan surgawi ke-49 dari tahap jin dan tampak kuat. Namun geng Playboy mereka juga memiliki 3 pembangkit tenaga tahap Jindan dan bahkan pemimpin geng mereka telah mencapai tahap akhir Jindan. Senior ini seharusnya tidak menyinggung 3 pembangkit tenaga tahap Jindan karena seorang kultivator muda di tahap awal pembangunan pondasi. Senior, tolong selamatkan aku. Saat Suke hendak mencukur kulit mati di permukaan tubuhnya, sebuah suara wanita yang jelas tiba-tiba terdengar. Lihat baik-baik. Dia melihat seorang wanita mungil dengan pakaian compang camping bergegas ke arahnya. Di belakang wanita itu ada seorang pria berjubah hitam. Boom! Suke Zhenluo memiliki kulit gelap di tubuhnya dan jaket angin hitam melilit tubuhnya yang sempurna. Senior, tolong selamatkan aku. Shen Youchu bergegas ke Suke dan berkata dengan nada memohon. Suke melihat wajah dan sosok Shen Youchu dari jarak dekat dan matanya berbinar. Lumayan, benar-benar lumayan. Hehehe, adik kecil, siapa orang yang mengejarmu itu? Sebelum Shen Youchu dapat berbicara, pria berjubah hitam yang baru tiba berbicara terlebih dahulu. Senior, wanita ini milikku, kuharap kau akan mengembalikannya padaku demi geng Playboy. Diam, apa aku menyuruhmu bicara? Senior, aku adalah anggota geng Playboy. Kami memiliki 3 master tingkat jin dan di geng kami. Apakah kamu ingin menyinggung geng Playboy kami demi wanita ini? Geng macam apa itu? Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, kamu akan... Suke berkata dengan suara dingin sambil menatap Shen Youchu dan berkata dengan lembut, adik kecil, beritahu kakak siapa dia dan mengapa dia mengejarmu. Senior namanya adalah Han Laoliu dan dia adalah anggota geng Playboy. Geng mereka biasanya berspesialisasi dalam membunuh orang dan merampok wanita. Orang-orangku semua dibunuh oleh Han Laoliu ini. Jika Anda dapat membunuh Han Laoliu, saya, Shen Youchu, bersedia melayani Anda sebagai budak seumur hidup saya. Saat Shen Youchu berbicara, air mata mengalir di pipinya saat dia memikirkan nasib menyedihkan anggota sukunya. Adik kecil, jangan menangis, aku akan membalasmu sekarang juga. Saat Suke berbicara, dia menatap Han Laoliu dengan mata dingin. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin... Senior, geng kami memiliki 3 master tingkat Jindan dan pemimpin geng kami adalah master tingkat Jindan akhir. Saya harap Anda dapat berpikir dengan hati-hati sebelum membuat keputusan dan jangan membawa masalah pada diri sendiri. Bab 109 binatang buas lebih buruk darimu menerima murid. Kamu semut berani-beraninya mengancamku. Kamu mencari mati. Suke memandang Han Laoliu dan mengulurkan tangannya. Han Laoliu tersedot ke sisinya dan lehernya dicekik oleh tangan Suke. Dengan susah payah bernapas dan wajah memerah, dia memohon ampun. Senior, mohon ampuni aku tidak menginginkan wanita ini lagi, aku akan memberikannya padamu untuk dinikmati. Sialan, adik perempuanku bukan milikmu, kenapa kau memberikannya begitu saja? Saat Suke berbicara, dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya seolah-olah hendak mematahkan leher Han Laoliu. Namun sedetik kemudian, kata-kata Han Laoliu membuatnya menghentikan tangannya. Senior, mohon tahan diri, saya tahu sebuah rahasia besar. Jika Anda setuju untuk mengampuni hidup saya bersedia memberitahu Anda rahasia ini. Rahasia apa itu? Beritahu saya, jika itu sepadan, saya bisa mengampuni hidupmu. Suke menatap Han Laoliu dan berkata dengan tertarik. Senior, aku tidak akan selamat jika aku memberitahumu ini. Kamu harus bersumpah untuk tidak membunuhku sebelum aku memberitahumu rahasia ini. Jika tidak, aku akan membawa rahasia ini ke alam baka. Suke mengerutkan kening. Namun, segera ia merasa lega. Aku mungkin tidak membunuhmu, tapi aku bisa melumpuhkanmu dan kemudian membiarkan Sister Youchu. Haha, aku sangat pintar. Aku Suke bersumpah kepada surga bahwa jika rahasia yang Han Laoliu beritahukan kepadaku berguna bagiku, aku akan mengampuni nyawanya. Kamu bisa memberitahuku sekarang. Suke mengatakan ini dengan suara dingin dan melepaskan tangan yang memegang leher Han Laoliu. Senior, aku akan memberitahumu sekarang juga. Han Laoliu menggosok lehernya yang merah, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Senior, beberapa waktu lalu pemimpin kami mendapatkan harta karun. Anda tidak akan bisa membayangkan apa itu. Berhenti bicara omong kosong, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Tubuh Han Laoliu bergetar dan dia dengan cepat berkata, saya tidak sengaja mendengar bahwa itu sepertinya semacam benih. Setelah dimurnikan, itu bisa berevolusi menjadi dunia kecil di dalam tubuh. Bibit. Dunia sempit. Suke tidak bisa menahan kerut kening. Jika berita ini benar, itu memang akan menjadi rahasia besar. Bagaimana kamu tahu rahasia sebesar itu? Apakah kamu berbohong? Senior, beraninya aku berbohong padamu, karena 3 pemimpin geng Playboy adalah saudara-saudaraku. Itu sebabnya aku tahu ini. Saudara, kau bahkan mengkhianati saudaramu sendiri. Kau lebih buruk dari binatang buas.
Senior, kau bercanda. Di dunia kultivasi, selama kau bisa bertahan hidup, kau bisa mengkhianati saudaramu dan bahkan membunuh orang tuamu sendiri. Melihat mata ganas Han Laoliu, Suke merasa mual. Binatang sialan ini diperlakukan dengan pujian seperti itu. Kau benar-benar seperti binatang buas. Jika kau ingin hidup, beritahu aku secara detail di mana markas geng Playboymu berada. Siapa saja pemimpin di sana? Keterampilan macam apa yang dilatih oleh ketiga saudaramu yang berada di tingkat Jindan? Senjata dan keterampilan khusus apa yang mereka miliki? Geng Playboy kami bermarkas di sebuah kota bernama Qingyang, di utara kota Qixia. 5 saudara saya adalah yang terkuat di geng ini. Kakak tertua berada di tahap akhir Jindan, kakak kedua berada di tahap menengah Jindan, kakak ketiga berada di tahap awal Jindan, dan kakak keempat serta kelima berada di tahap pembangunan fondasi yang sempurna. Han Laoliu menelan ludahnya dan melanjutkan, semua orang di geng Playboy kami berlatih Yin Yang Hewan Gong. Namun seluruh set keterampilan dikendalikan oleh kakak laki-laki tertua saya dan orang-orang di bawah hanya mengetahui paling banyak 2 tingkat pertama dari keterampilan tersebut. Hanya setelah Anda mencapai kesempurnaan pembangunan fondasi dan lulus inspeksi dari kakak, Anda akan diberikan keterampilan tingkat ketiga jika Anda memenuhi syarat. Senjata sihir ketiga saudara laki-laki saya semuanya adalah senjata spiritual tingkat Jindan dan pedang berharga. Adapun gerakan khusus mereka, semuanya sama, yaitu ilusi penuh nafsu. Begitu dilakukan, dunia ilusi akan terbentuk dalam radius beberapa ratus meter. Siapapun yang terkena akan mati. Senior, hanya ini yang saya tahu, saya bisa pergi sekarang. Setelah Han Laoliu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin tinggal di depan pria itu lebih lama lagi. Tekanannya terlalu besar. Pergi apa yang membuatmu pergi? Suke berkata dengan ragu. Pada saat yang sama Han Laoliu merasa tubuhnya tidak dapat bergerak lagi. Ekspresi wajahnya berubah dan dia berkata dengan ngeri, Senior, Anda telah bersumpah kepada Dao Surgawi, apakah Anda akan melanggar sumpah? Haha, aku tidak akan membunuhmu, tetapi orang lain bisa membunuh. Boom. Saat Suke berbicara, dia menendang Han Laoliu di area dantian. Ah! Han Laoliu meraung kesakitan dan sosoknya menghantam tanah seperti bola meriam yang memercikkan awan debu. Saudari Youchu, apakah kamu bersedia membunuhnya dengan tanganmu sendiri? Senior 2, saya bersedia. Sen Youchu menatap Han Laoliu yang terbaring di lubang di tanah dan air mata kegembiraan mengalir di pipinya. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada membunuh musuhmu sendiri. Sen Youchu mohon ampuni nyawaku, aku bersedia memberikan semua hartaku padamu. Sen Youchu berdiri di tepi lubang, menatap dingin musuh yang membantai rakyatnya di dalam lubang. Kemudian dia mengendalikan pedang terbang untuk menebas selangkangan Han Laoliu. Ah kau bajingan, kau tidak menepati janjimu, kau akan mati mengenaskan, aku mengutuk saudaramu membusuk dan tidak akan pernah menyentuh wanita seorang wanita lagi. Suara menyakitkan Han Laoliu berangsur-angsur menghilang. Wajah Suke menjadi gelap. Kemudian dengan uluran tangannya, tas penyimpanan di pinggang Han Laoliu terbang ke tangan Suke. Bendera jiwa iblis keluar. Detik berikutnya. Jiwa tak sadar Han Laoliu tersedot ke dalam panji jiwa iblis. Bang! Bang! Dengan satu pukulan telapak tangan, tubuh Han Laoliu dipukuli menjadi. Dengan 2 telapak tangan, pai daging berubah menjadi bubuk. Orang ini yang lebih buruk dari binatang pantas dihukum mati. Suke mengatakan ini dengan suara dingin lalu berbalik untuk melihat Sen Youchu. Kakak Youchu, apakah kamu bahagia? Terima kasih banyak, senior. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Plop. Mata indah Sen Youchu dipenuhi air mata dan dia tiba-tiba berlutut di depan Suke. Mohon terima aku sebagai muridmu. Aku bersedia melayanimu selamanya. Menerima murid? Tidak, aku ingin mengumpulkan wanita. Jika kamu menjadi muridku, hei, sepertinya menyenangkan memiliki murid perempuan. Jika ada kesempatan, aku bisa menerima beberapa murid lagi dan mewariskan ajaran-ajaranku kepada mereka. Baiklah, aku setuju dengan itu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid tertuaku. Sen Youchu mengangkat kepalanya dan menatap Suke dengan bingung. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga dia tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Youchu menyapa guru. Sen Youchu mengatakan ini dengan hormat dan kemudian bersujud 3 kali kepada Suke untuk menjadi muridnya. Cepat dan biarkan guru melihatmu dengan baik. Suke membantu Sen Youchu berdiri dan merapikan rambutnya. Ayo cepat lepas pakaian usangmu dan pakai ini. Saat dia berbicara, dia memegang satu set hanfu hijau muda di tangannya dan menyerahkannya kepada Sen Youchu. Terima kasih guru. Secercah emosi melintas di mata Sen Youchu. Bertemu dengan guru adalah hal paling beruntung yang terjadi padanya akhir-akhir ini. Setelah mengatakan itu, dia menanggalkan pakaiannya yang compang camping tepat di bawah tatapan Suke, memperlihatkan celana pendek ketat putih dan kain perut merahnya di bawahnya. Murid, guru belum berbalik badan. Kenapa kamu tidak menunggu guru berbalik badan sebelum berganti? Guru, belum terlambat bagimu untuk berbalik badan sekarang. Bab 116 Saudara Keluarga Han, Hua Wulei meninggalkan sekte. Murid, berapa umurmu tahun ini? Guru, umurku 17 tahun sekarang dan sebentar lagi aku akan berumur 18 tahun.
Sen Youchu mengenakan gaun hijau mudanya, berjalan ke arah Suke, dan menatapnya dengan mata besarnya. Sayangnya itu sulit bagimu. Suke tidak bisa menahan diri untuk menyentuh kepala Sen Youchu. Sebelum dia mencapai usia dewasa, semua anggota sukunya terbunuh dan dia menjadi yatim piatu. Untungnya dia bertemu dengannya kalau tidak. Namun dia bahkan belum berusia 18 tahun dan bukan berasal dari keluarga besar, tetapi dia sudah berkultivasi ke tahap pendirian pondasi. Bakatnya lebih tinggi dari siapapun yang pernah dia temui. Mungkinkah itu semacam kondisi fisik, atau semacam akar spiritual? Tuan, apa yang sedang Anda pikirkan? Sen Youchu dengan lembut menyodok lengan Suke dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Muridku, kamu adalah murid pertamaku, aku telah memutuskan untuk melatihmu dengan baik. Sungguh. Tentu saja, sekarang saya akan mengajari Anda metode latihan tingkat atas. Tutup mata Anda dan rasakan dengan saksama. Sen Youchu mengangguk berulang kali lalu menutup matanya dengan patuh. Detik berikutnya. Informasi mendalam yang tak terhitung jumlahnya tentang Sutra Suwano mengalir ke kedalaman pikirannya seperti air bah. Melihat Sen Youchu yang menutup matanya dan sedang merenungkan Sutra Suwano, Suki dengan santai membuka tas penyimpanan Han Laoliu. Hualala. Tumpukan barang-barang berantakan jatuh ke tanah. Bubuk Hehuan. Yin yang Hehuan Gong. Semut memanjat pohon. Dupa pemanggil jiwa. Serbuk perangsang nafsu birahi ruh darah, gerakan luan merah. Benar-benar kekacauan barang-barang mesum. Suki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tetapi dia tetap menyimpannya. Melihat ribuan batu seukuran ibu jari berwarna biru mengkilap seperti berlian yang tersisa di tanah, Suki mengambil satu dengan rasa ingin tahu dan mulai melihatnya. Mungkinkah ini batu spiritual legendaris? Guru, mengapa Anda melempar semua batu spiritual ke tanah? Suara Sen Youchu menyadarkan Suke kembali. Murid, kamu bisa menggunakan batu spiritual ini, aku tidak bisa menggunakannya. Guru, meskipun Anda telah mencapai alam inti emas, batu spiritual tingkat rendah ini seharusnya juga berguna untuk kultivasi Anda. Mengapa Anda memberikannya kepada saya? Kamu adalah murid kesayanganku, apa artinya beberapa batu spiritual ini? Saat Suke berbicara, dia tanpa sadar mengusap kepala kecil Sen Youchu lagi. Guru, kita baru saja bertemu sebentar dan Anda sudah mengajari saya teknik yang sangat berharga, saya sangat tersentuh. Saat Sen Youchu berbicara, dia memeluk lengan Suke, matanya sedikit memerah. Oke, ini bukan apa-apa. Guru akan memberimu harta yang lebih baik di masa depan. Kamu harus belajar beradaptasi. Ya, Guru, kemana kita akan pergi selanjutnya? Pergi ke kota Kixia dulu baru pergi ke geng Playboy. Setelah Suke selesai berbicara, pedang Xuan Yuan muncul di depannya dan dia segera melompat ke atasnya. Murid, kamu terbang terlalu lambat. Biar aku membawamu bersamaku. Sini ulurkan tanganmu dan aku akan membawamu terbang. Melihat tuannya yang seperti serigala jahat besar, Sen Youchu tersenyum dan dengan cepat mengulurkan lengannya. Murid, apakah kamu ingin berdiri di depan tuanmu atau di belakangnya? Semuanya terserah pada tuan. Kalau begitu, berdirilah di depanku. Jika kamu berdiri di belakangku, aku khawatir aku akan terlalu cepat dan menjatuhkanmu. Guru, Anda tidak perlu menjelaskan, saya mengerti. Oke, murid yang baik. Swos. Keduanya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menuju kota manusia terdekat, kota Kixia. Kota Kixia, kota Qingyang. Markas geng Playboy. Aula pertemuan. 5 pemuda berjubah hitam dengan wajah muram duduk berhadapan satu sama lain. Ada apa dengan Laoliu? Butuh waktu lama sekali untuk menangkap seorang gadis kecil yang baru saja membangun fondasinya. Duduk di kursi utama Han Li pemimpin geng Playboy berkata dengan cemberut. Mungkinkah sesuatu terjadi pada saudara ke-6? Saudara ke-4, Han Xie, tampak khawatir. Apa yang mungkin terjadi di dalam kota Kixia? Aku pikir saudara ke-6 akan melewati saudara sulung dan mulai makan duluan. Saudara ke-5, Han Xiao, berkata dengan sinis. Mengingat temperamen Laoliu, aku pikir itu mungkin saja. Saudara ketiga Han Zeng juga mengangguk setuju. Mereka tahu betul sifat nafsu saudara mereka. Namun seorang gadis biasa di tahap pembangunan fondasi tidak dapat memengaruhi persaudaraan mereka. Baiklah kita semua bersaudara, berhentilah bertengkar. Tapi dia hanyalah seorang gadis pembangun fondasi, jadi biarkan dia pergi duluan. Han Li melambaikan tangannya, memandang Han Xie dan Han Xiao, dan berkata sambil tersenyum, ke-4, ke-5, kalian berdua pergi dan lihat apa yang salah dengan yang ke-6. Baik, Kak. Han Xie dan Han Xiao berdiri menjawab dengan lantang berbalik dan meninggalkan aula pertemuan. Meskipun keduanya mengatakan ini, mereka masih peduli tentang persaudaraan di antara mereka di dalam hati mereka. Saudara, bagaimana pemurnian benihmu? Saudara kedua Han Lu menatap Han Li dan bertanya. Kakak kedua, kakak ketiga, paling lama setengah bulan lagi aku akan bisa memurnikan bibitnya. Saat itu, keluarga Han kita pasti akan menjadi keluarga super penting di dinasti Dayan. Kita bahkan mungkin melampaui keluarga kerajaan Dayan. Han Li mengatakan ini dengan mata penuh keyakinan. Hahaha, kakak sulung harus mempercepat pemurniannya. Kami sebagai adik-adikmu harus bergantung padamu mulai sekarang. Iya kakak, kenapa kamu tidak menyendiri dan memurnikan energimu sekarang? Aku dan saudara ketiga ada di sini bersamamu, kakak jangan khawatir. Oke, kalau begitu aku serahkan urusan geng kepada kalian berdua. Jangan khawatir kakak.
Han Li menepuk pundak kedua bersaudara itu dan berjalan menuju aula belakang. Pada saat yang sama. Lupakan sekte cinta, lupakan. Hua Wulei, Feng Wuhen Yun, Wu Yue Wu Go, dan Xing Wuchen duduk berhadapan satu sama lain di kedua sisi. Ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Tidak satupun murid di luar sekte memiliki berita tentang kakak senior kedua. Aku harap tidak terjadi apa-apa padanya, kata Xing Wuchen dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kakak senior ketujuh, berhenti bicara omong kosong. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada kesempurnaan jiwa baru lahir kakak senior kedua? Kakak senior ketiga, bagaimana kalau kau menyimpulkan lagi dan melihat di mana kakak senior kedua sekarang? Sua. Feng Wuhen Yun, Wu Yue Wu Go, dan Xing Wuchen semua menatap Hua Wulei dengan mata indah mereka. Melihat mata keempat adik perempuan junior, Hua Wulei mengangguk. Tiba-tiba aku punya firasat buruk di hatiku. Tapi apapun yang terjadi, dia juga harus memeriksa berita tentang kakak senior kedua. Detik berikutnya, dia menutup mata indahnya dan menari dengan jari-jari jadinya yang lentik. Setelah beberapa saat, sebuah gambar perlahan muncul di benaknya dan berangsur-angsur menjadi jelas. Itu adalah adegan Suke dan Sen Youchu terbang. Itu si mesum lagi. Hua Wulei membuka matanya dan api seperti menyembur keluar dari mata indahnya. Kakak senior ketiga, apakah ada berita tentang kakak senior kedua? Aku tidak bisa menemukan lokasi kakak senior kedua, tetapi dia terkait dengan pemerkosa itu. Apakah itu pencuri Suke? Hua Wulei mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, sekarang guru dan kakak perempuan tertua belum keluar dari pengasingan dan tidak ada kabar tentang kakak perempuan kedua. Aku sebagai kakak perempuan ketiga memiliki tanggung jawab untuk menemukan kakak perempuan kedua. Kalian semua tinggal di rumah dan menjaga sekte sampai aku menemukan kakak perempuan kedua. Kakak perempuan senior ketiga, jika kakak perempuan senior kedua dalam masalah, kultivasimu lebih rendah dari kakak perempuan senior kedua, jadi jika kamu pergi, bukankah kamu akan? Ya, kakak perempuan senior ketiga, mengapa kita tidak menunggu kakak perempuan senior dan guru keluar dari pertapaan dan membiarkan guru dan kakak perempuan senior membuat keputusan akhir? Melihat para saudari, Hua Wulei menghela napas lagi dan berkata dengan suara berat, aku tidak tahu kapan guru dan kakak perempuan tertua akan keluar dari pertapaan. Aku harus pergi mencari kakak perempuan kedua. Oke, masalahnya sudah selesai. Kamu hanya perlu menjaga sekte dengan tenang. Setelah Hua Wulei selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari istana Wang Chen. Berdasarkan adegan yang baru saja dia simpulkan, dia sudah tahu kemana Suke akan pergi. Kali ini dia pasti akan memberi pelajaran kepada pencuri mesum Suke ini. Bab 111, jika kamu tidak bekerja keras untuk berkultivasi keabadian, Tuhanmu akan menahanmu. Cabang Ruyan Inn Kota Qixia. Penginapan terbesar dan termewah di Kota Qixia. Konon Liu Ruyan pemilik penginapan memiliki kecantikan memukau yang dapat memikat semua orang. Terlebih lagi dia sudah mencapai tahap Nas Chen Sol pada usia kurang dari 100 tahun. Dibandingkan dengan para jenius tiada taraf dari benua Yun Huang, dia sama sekali tidak kalah. Namun, tidak seorang pun di seluruh kota Qixia yang pernah melihat Liu Ruyan secara langsung. Tuan, mengapa kita tidak pergi ke tempat lain? Menginap di sini selama 1 malam membutuhkan 10 batu roh tingkat rendah. Terlalu mahal. Di pintu masuk penginapan, Sen Youchu mendongak melihat plakat mewah itu dan berkata dengan cemberut. Haha, bukankah kita baru saja mendapatkan 1000 batu roh tingkat rendah? Menginap di sini selama 1 malam hanya 10 yuan, tidak mahal. Suke mengatakan ini dan berjalan masuk. Sen Youchu menghela nafas tanpa daya dan berlari kecil mengejarnya. Bos, beri saya 2 kamar. Suke memandang pemilik toko paruh baya di konter lalu menoleh untuk melihat Sen Youchu murid bayar. Ah, aku akan membayar. Sen Youchu menatap gurunya tanpa bisa berkata-kata. Tidak heran ternyata guru tidak membayarnya sendiri. Shopkeeper 1 kamar saja cukup. Saat Sen Youchu berbicara, dia mengeluarkan 10 batu roh tingkat rendah dan meletakkannya di atas meja dengan bunyi gedebuk. Murid, apakah kamu ingin tinggal di kamar yang sama denganku? Tuan, Anda tidur di ranjang dan saya akan berbaring saja di meja untuk menanganinya selama 1 malam. Setelah Sen Youchu selesai berbicara, dia mengambil plat nomor kamar yang diserahkan kepadanya oleh pemilik toko, menggandeng lengan Suke, dan berjalan ke atas. Bos, tolong berikan saya salinan semua papan nama di toko Anda dan kirimkan ke kamar saya. Suke berbalik dan berteriak kepada pemilik toko. Baik, Tuan, saya akan segera mengantarkannya kepada Anda. Kamar 404. Sen Youchu mendorong pintu terbuka dan masuk sambil memegang lengan Suke. Ruangan itu dibagi menjadi 2 bagian dalam dan luar oleh sebuah layar berukir. Di luar terdapat meja dan kursi yang merupakan area makan untuk kamar tamu. Di dalam terdapat tempat tidur tingkat dengan tempat tidur brokat, sepucuk teh spiritual yang diseduh diletakkan di atas meja besi dingin di dekat jendela, dan kantong konsentrasi dibakar di sebelah cermin perunggu di meja rias. Formasi pengumpul roh tersembunyi di bawah ubin lantai dan ada energi spiritual samar yang meluap. Setelah tinggal beberapa saat orang akan merasa rileks seluruhnya. Orang-orang di dunia kultivasi ini benar-benar tahu bagaimana menikmati diri mereka sendiri. Layak menghabiskan 10 batu spiritual.
Tuan, ini 10 batu spiritual, sama sekali tidak rugi. Haha, hanya 10 batu spiritual, Tuan akan memberimu lebih banyak di masa depan. Setelah berjalan-jalan, Suke kembali ke meja di luar dan duduk. Aku tidak tahu seperti apa makanan di dunia kultivasi itu. Sen Youchu juga duduk di seberang Suke. Tuan, lebih baik kita pergi ke penginapan biasa saja, saya khawatir makan. Oke, jangan pikirkan ini. Apa menurutmu tuanmu ini kekurangan batu roh? Mendengar perkataan Suke, mata indah Sen Youchu berbinar. Tuan, apa yang Anda katakan? Apakah itu berarti bahwa Tuan adalah orang kaya dengan banyak sekali batu roh? Kalau begitu, aku bisa menghabiskan uang dengan bebas mulai sekarang tanpa harus khawatir menabung lagi. Dong dong dong. Saat itu, ketukan di pintu menyadarkan Sen Youchu dari fantasinya. Tuan, hidangan yang Anda pesan sudah datang. Kriuk. Sen Youchu berdiri dan membuka pintu dan dua pelayan meletakkan 4 piring makanan di atas meja. Tuan, ini total 10 batu roh tingkat rendah. Ah, 4 hidangan harganya 10 batu roh tingkat rendah. Siap, Tuan. Sen Youchu dengan lesu mengeluarkan 10 batu roh lagi dan menyerahkannya kepada pelayan. Melihat ke murid, hidangan apa ini? Ceritakan padaku tentangnya. Guru, Anda sudah berada di tahap inti emas, apakah Anda bahkan tidak tahu hidangan ini? Sen Youchu menatap Suke dengan tatapan bingung. Bicara saja saat ditanya, kenapa banyak sekali pertanyaan? Oh, oke. Sen Youchu melihat ekspresi serius Suke dan perlahan memperkenalkan, ini adalah sup sungsung giok jiwa es yang terbuat dari monster tahap pemurnian Ki, kodok es perut salju. Yang ini adalah gulungan awan membalik naga bumi dan terbuat dari monster tahap pemurnian Ki yang disebut naga bumi lapis baja hijau. Murid, apakah kota Kixia tidak menjual daging monster dari tingkat pendirian fondasi atau inti emas? Tentu saja ada, tetapi relatif jarang. Jika Anda ingin makan daging monster tingkat tinggi, Anda hanya bisa pergi ke kota besar. Mendengar ini, Suke mengangguk, mengambil sepotong daging kodok es perut salju dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Baiklah. Tidak terlalu bagus. Tidak seenak daging sapi Lei Bao dan Zhang Xingtian. Apakah itu berarti semakin tinggi level monster semakin enak dagingnya? Setelah secangkir teh. Di area internal, Suke tidak kembali ke ruang lingkuan tetapi mengeluarkan kasur Simons. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Aku tidak bisa tidur di ranjang yang sudah ditiduri orang lain. Saat Suke mengatakan ini, dia melepas sepatunya dan berbaring. Tuan, tempat tidurmu sangat besar, bolehkah aku berbaring di samping? Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun. Muridku sayang, tidakkah kau takut guru akan melakukan sesuatu yang tidak pantas padamu? Suke memandang Sen Youchu dan berkata sambil menyeringai. Tuan, saya tidak takut. Sen Youchu mengatakan ini, lalu melepas sepatunya dan berbaring di samping Suke. Detik berikutnya, Sen Youchu kemudian dipeluk oleh Suke. Murid, malam ini dingin, guru takut kamu akan masuk angin. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Tuan, aku tahu Anda khawatir aku akan masuk angin. Aku tidak akan membiarkan kebodohan itu menyelinap masuk. Dengan tuannya memeluk pinggangnya dan mencium aroma maskulinnya yang kuat, Sen Youchu menegangkan tubuhnya dan suaranya sedikit bergetar. Hari kedua. Sen Youchu tersipu malu, tidak berkata apa-apa, menundukkan kepalanya seperti burung unta dan mengikuti Suke keluar dari penginapan Ruyan. Murid, tadi malam itu hanya kecelakaan. Itu adalah reaksi alami. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Apakah kamu mengerti? Master Disciple mengerti. Saya mengerti. Suke mengangguk. Ayo ikuti aku ke kota Qingyang. Tuan muda Tenten, saya harus merepotkan Anda untuk membawa saya dan terbang. Sen Youchu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kenapa? Muridku, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi dan mengejarku secepat mungkin. Jika tidak, aku harus terbang denganmu di pelukanku setiap waktu di masa depan. Suke menghela napas tak berdaya melambaikan tangannya dan murid baiknya, Sen Youchu, jatuh ke pelukannya. Saat berikutnya, mereka berdua berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kota Qingyang. Tidak lama setelah keduanya pergi, seorang wanita dengan gaun ungu dan topeng setengah perak di wajahnya mendarat di kota Kixia. Kota Qingyang. Markas geng Playboy. Han Xie dan Han Xiao bergegas memasuki aula pertemuan. Sebelum keduanya tiba, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, sesuatu yang buruk telah. Kakak keempat, kakak kelima, mengapa kalian begitu bingung? Aku menyuruh kalian mencari kakak keenam, di mana dia? Han Lu berteriak pelan dan bertanya dengan suara berat. Kakak kedua, kakak ketiga, kami melihat gadis dari keluarga Sen di kota Kixia. Dia mengikuti seorang pria berpakaian hitam. Aku khawatir kakak keenam dalam bahaya. Ya, kakak kedua, kakak ketiga, pria berpakaian hitam itu memberi kami perasaan yang sangat kuat, tidak kalah dengan kakak tertua sama sekali. Hei, di mana kakak tertua? Wajah Han Lu muram. Kakak masih dalam pengasingan memurnikan benih. Ini, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keenam tidak akan membocorkan informasi tentang harta di tangan kakak tertua.
Mendengar ini, Han Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, kami berenam tumbuh bersama dalam kesulitan dan persahabatan kami lebih kuat dari emas. Aku percaya pada si tua enam. Bab 112 Persaudaraan yang mendalam, saudara keenam adalah sebuah kecelakaan. Ya, meskipun Lao Liu sangat bernafsu, aku percaya dia tidak akan mengkhianati saudara-saudaranya. Begitu Han Lu selesai berbicara, serangkaian jeritan ketakutan tiba-tiba mencapai telinga kelima orang di aula. Tidak baik. Han Lu berseru dan bergegas keluar aula dalam sekejap. Wajah Han Zeng, Han Xie, dan Han Xiao juga berubah dan mereka bergegas keluar. Siapa kamu, Taois? Mengapa kamu memasuki geng playboyku? Han Lu melirik mayat-mayat murid geng yang berserakan di seluruh tanah, kemudian melihat ke atas ke dalam kehampaan dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam memegang panji kecil yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan wajahnya menjadi jelek. Meskipun dia sangat marah, dia tidak langsung menyerang. Di satu sisi, kakak laki-lakinya, Han Li, sedang berada pada momen penting dalam memurnikan benih. Di sisi lain, panji kecil yang memancarkan cahaya keemasan di tangan pria berpakaian hitam itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Saya Suke, kamu membunuh murid-murid saya dan anggota klan mereka, bahkan ingin menangkap murid-murid saya. Hari ini saya datang kepada Anda untuk meminta penjelasan. Jika Anda tidak bisa memuaskan saya, hehe. Saya ingin tahu siapa murid Anda? Han Lu mengerutkan kening dan tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Seketika pikiran ilahinya berkomunikasi dengan saudara kelimanya, Han Xiao. Dia dengan cepat memerintahkan, saudara kelima, musuh ini berbahaya. Kamu dan saudara keempat cepat beritahu saudara tertua. Aku dan saudara ketiga akan menahan orang ini. Biarkan saudara tertua pergi dengan cepat dan mencari tempat tersembunyi untuk memurnikan benih. Pada saat ini, suara dingin Suke tiba-tiba terdengar. Sepertinya kamu telah membunuh terlalu banyak orang. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan membunuhmu untuk membalaskan dendam jiwa-jiwa yang mati. Kita berdua berada di alam jin dan, apa menurutmu kami takut padamu? Setelah Han Lu selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Han Zeng dan berteriak, kakak ketiga, ikuti aku dan bunuh pejabat ini. Ya, saudara kedua. Detik berikutnya, dua sosok langsung muncul di kehampaan dan berhenti 10 kaki dari Suke. Di darat, Han Xie dan Han Xiao mengambil kesempatan untuk lari ke dalam aula. Dalam kehampaan, Suke memandang keduanya dengan jijik. Dua inti emas tidak cukup bagiku untuk bertindak secara pribadi. Serangan Star Burial Longikon. Mo. Dalam sekejap bayangan menjulang tinggi keluar dari panji kecil yang memancarkan cahaya keemasan dan suara seperti sapi terdengar ke arah langit. Ini adalah kumbang pemakaman bintang di alam transformasi ilahi setengah langkah di punggungan Chang Yun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak, mustahil. Mungkinkah perang yang pecah di Bukit Changyun beberapa waktu lalu diperjuangkan oleh orang ini melawan bintang pemakaman Longikon dan dia membunuh bintang pemakaman Longikon dan kemudian mengumpulkan jiwa bintang pemakaman Longikon? Melihat bayangan banteng raksasa Han Lu dan Han Zeng tampak ngeri dan panik. Tekanan dari alam jiwa Naschen membuat mereka berdua tanpa sedikit pun kekuatan untuk melawan. Haha, mati. Rekan Taois, mohon tunjukkan belas kasihan. Saat Suke hendak memerintahkan Star Burial Longikon untuk membunuh dua orang di depannya, teriakan keras lainnya terdengar. Sesaat kemudian seorang pria muda berjubah hitam bergegas keluar dari aula. Dalam sekejap mata dia muncul di samping Han Lu dan Han Zeng. Kakak, kenapa kamu di sini? Bukankah sudah kubilang untuk pergi? Ya bro, apa yang sedang kamu lakukan salah? Ada sedikit sentuhan di mata putus asa Han Lu dan Han Zeng. Kakak kedua, kakak ketiga, bagaimana mungkin kakak tertuaku meninggalkan kalian dan hidup sendiri? Saudara. Han Lu dan Han Zeng menatap Han Li dengan mata merah. Mengabaikan kedua saudaranya yang tersentuh, Han Li menatap Suke dan berkata dengan tulus, Dao Yu, saya bersedia menggunakan harta untuk menukar nyawa kelima saudara saya. Bagaimana menurutmu? Saudara, tidak, itulah harapan untuk kebangkitan keluarga Han kita. Ya, kakak, cepatlah pergi, aku dan adikku yang ketiga akan menahannya. Kakak kedua, adik ketiga, jangan bicara lagi, Han Li berteriak pelan sambil menatap Suke dan bertanya lagi, bagaimana menurutmu, Taois? Suke melihat ke arah mereka bertiga dan merasa heran dengan persaudaraan di antara mereka. Awalnya dia berpikir bahwa dengan kepribadian Han Laoliu, kelima saudaranya juga akan menjadi orang yang egois, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Han Laoliu sebenarnya adalah sebuah kecelakaan. 5 orang lainnya sangat dekat satu sama lain sebagai saudara. Namun, kelima bersaudara di depannya tanpa malu-malu merampok wanita dan menjara sumber daya yang menjadi miliknya. Ini tidak bisa dimaafkan. Terlebih lagi, kelima orang ini hanyalah sampah. Tidak hanya merampok wanita, mereka juga membunuh anggota keluarga mereka. Dan setelah membawa wanita-wanita itu kembali, mereka membaginya dengan seluruh geng. Mereka benar-benar iblis di antara iblis. Yang terburuk dari yang terburuk. Haha, serahkan dulu hartanya dan biarkan aku melihatnya. Jika memang harta karun, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Suke memandangi kelima orang itu dan berkata dengan mencibir. Kamu.
Mendengar kata-kata menghina Suke, wajah Han Xie dan Han Xiao memerah tetapi mereka tidak berani bertindak. Kamu bisa menyerahkannya tapi keempat saudaraku harus pergi dulu. Saudaraku, aku tidak akan pergi. Saudaraku, aku juga tidak akan pergi. Saudaraku, mari kita hidup bersama dan mati bersama. Ya, kakak, kau tidak pernah meninggalkan kami, jadi bagaimana bisa kami meninggalkanmu? Kami berlima bersaudara hidup bersama dan mati bersama. Mendengarkan perkataan keempat saudaranya, mata Han Li juga sedikit memerah. Ayo pergi, kalau tidak aku akan meledak sekarang. Saudara. Semuanya pergi. Melihat ekspresi penuh kasih sayang di wajah mereka, Suke benar-benar merasa sedikit tersentuh. Bahkan ada pikiran di benakku untuk membiarkan mereka pergi. Namun, saat berikutnya matanya menjadi tenang kembali. Di dunia kultivasi di mana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada ruang baginya untuk berbelas kasihan. Karena kamu tidak mau pergi, tinggalkan saja nyawamu di sini. Suara dingin Suke terdengar dan wajah Han Li berubah. Jika kamu menolak untuk membiarkan keempat saudaraku pergi, aku akan meledak dan menghancurkan harta karun ini. Mendengar ini, Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan ragu. Menurut Han Laoliu, harta itu adalah benih yang dapat berevolusi menjadi dunia kecil. Jika benar-benar dihancurkan oleh ledakan diri, itu akan menjadi kerugian besar. Aku beri kau 3 detik untuk pergi dari sini. Semuanya pergi atau aku akan meledak sekarang. Saudara. Han Lu, Han Zeng, Han Xie dan Han Xiao menatap Han Li dengan mata merah lalu mereka menggertakkan gigi dan berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang ke kejauhan. Serahkan harta itu segera atau aku akan mengejar dan membunuh mereka. Mendengar ini, Han Li dengan enggan mengeluarkan bola hitam sebesar buah kenari dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Suke. Bandit, apa ini? Tuan rumah, ini adalah bibit dunia yang dapat diintegrasikan dengan ruang lingkuan untuk memungkinkan ruang lingkuan berevolusi. Ini benar-benar harta karun. Suke sangat gembira. Tidak hanya dia mendapatkan seorang murid kecil yang cantik, nakal, dan berperilaku baik, tetapi dia juga mendapatkan harta karun yang dapat membuat ruang lingkuan berevolusi. Orang dengan keberuntungan yang baik memang dapat menemukan harta karun kemanapun mereka pergi. Haha, benar sekali, sekarang kamu boleh mati. Mo. Boom. Han Li langsung terinjak ke dalam lubang yang dalam oleh kuku raksasa Star Burying Longikon. Bahkan sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia mati di tempat. Dan di dalam lubang yang dalam, sebuah gua gelap terungkap. Saat Suke hendak menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, sebuah suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar. Bocah, serahkan harta itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Bab 113 berpura-pura menipu Hua Wulei. Saat berikutnya, seorang pria tua dengan jubah merah terang muncul di hadapan Suke. Seorang ahli Nas Chen Sol tingkat menengah. Aura lelaki tua berjubah merah itu jelas jauh lebih lemah daripada Ye Wumian. Saya pikir dia belum mencapai tahap Nas Chen Sol akhir. Hanya kau seorang lelaki tua di tahap Nas Chen Sol. Pria tua berjubah merah itu tertegun. Tidak, kau hanyalah seorang pria kecil di tahap Jindan, mengapa kau harus melakukan itu? Kenapa kau merendahkanku seperti itu? Wahai anak muda, jiwa binatang iblis yang bahkan belum mencapai tahap menengah Nas Chen Sol tidak cukup untuk membuatmu begitu merajalela. Dulu, siapapun yang berbicara kepadaku seperti ini akan memiliki rumput setinggi 10 kaki di atas kuburannya. Pria tua berjubah merah itu berkata sambil memandang Suke dengan jijik, serahkan harta itu dan aku akan meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh hari ini. Cao orang tua, kau sangat sombong, apakah kau tahu identitasku? Identitas, bocah, apa identitasmu? Pria tua berjubah merah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Kamu tidak layak mengetahui identitasku. Pergi sekarang dan aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, masuklah ke dalam panji jiwa iblisku dan temani Star Burial Longikon. Ia berada di tahap transformasi ilahi setengah langkah saat masih hidup. Bagi seorang kultivator tahap Nas Chen Sol sepertimu untuk menjadi saudaranya, itu sepadan dalam hidup ini. His. Setelah mendengarkan kata-kata Suke, lelaki tua berjubah merah itu menyadari masalah serius. Jiwa dari Burial Star Longikon mendekati tahap tengah Nas Chen Sol dan setidaknya berada di Grid Perfection dari Nas Chen Sol ketika masih hidup. Dan anak ini di depanku yang hanya berada di tahap Jindan sebenarnya memiliki jiwa yang begitu kuat. Ini tidak masuk akal. Ini sangat tidak masuk akal. Apakah ada tokoh besar di balik orang ini? Ini. Adik kecil, maafkan aku karena telah menyinggungmu tadi, kuharap kau tidak tersinggung. Pria tua berjubah merah itu tersenyum meminta maaf dan berkata dengan malu. Suke mengangguk dengan tenang. Karena kamu masih memiliki pandangan, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Bolehkah saya bertanya siapa tuanmu, adik kecil? Jubah merah itu menatap pertanyaan itu dengan hati-hati. Jika kamu bisa mencapai tahap fusi, aku bisa memberitahumu. Sayangnya, kamu hanya berada di tahap Nas Chen Sol dan kamu tidak layak mengetahui nama tuanku. Pergi cepat. Kalau begitu aku akan pergi. Orang tua berjubah merah itu membungkuk dengan kedua tangan lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di kejauhan. Melihat pria tua berjubah merah itu berjalan pergi, Suke tertawa terbahak-bahak dalam hatinya, tetapi wajahnya tetap sangat tenang.
Haha, orang tua ini benar-benar ketakutan. Namun, dia mungkin masih mengawasi dalam kegelapan, jadi sebaiknya aku berpura-pura serius. Seketika dia berbisik. Dia hanya berada di tahap Naschen Soul. Bagaimana Anda bisa bertanya tentang master saya jika saya memberitahu Anda identitas master saya Bei Suan Xianzun? Anda akan ketakutan setengah mati, namun master saya menyuruh saya untuk tidak mengganggunya kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang saya hanya bisa berlatih dengan tekun. Tuan, suatu hari aku akan melampaui Anda. Sambil menarik napas dalam-dalam, Suke tiba-tiba melemparkan panji jiwa iblis. Setelah beberapa saat, 108 jiwa kultivator dari tahap pemurnian Ki hingga pendirian yayasan tersedot ke dalam panji jiwa iblis. Tentu saja jiwa Han Li tidak terkecuali. Melihat lubang gelap di tanah yang dihancurkan oleh Han Li, Suke segera memperluas indera spiritualnya dan menyelidik ke dalam. Setelah beberapa saat, wajah Suke begitu muram hingga seolah-olah air menetes darinya. Sialan geng Playboy. Han Lu, Han Zeng, Han Xie, dan Han Xiao harus mati. Sesaat lagi, Suke menghela napas panjang. Dia terbang ke pintu masuk gua, mengeluarkan 300 potong hanfu dan melemparkannya ke dalam gua. Kemudian dia mengeluarkan panji jiwa iblis dan menempatkannya di pintu masuk gua, membawa cahaya ke dalam gua. Han Li dari geng Playboy sudah mati. Anda bisa memakai pakaian Anda dan pergi. Aduh, sungguh dosa. Suke berpikir bahwa dia juga penuh nafsu dan telah menculik serta memaksa wanita. Tetapi dia tidak pernah menyakiti keluarga mereka, apalagi wanita yang memiliki hubungan dengannya. Orang-orang di geng Playboy lebih buruk daripada binatang buas. Mendengarkan suara hiruk-pikuk kegembiraan dan tangisan di dalam gua, Suke menghela napas lagi. 10 menit kemudian, Setelah membawa 300 gadis muda di gua itu kembali ke permukaan, Suke menatap wanita yang terisak itu dan berkata dengan lembut, "Aku telah membunuh Han Li, pemimpin geng Playboy. Aku juga akan membunuh yang lainnya yang melarikan diri untuk membalaskan dendammu. Kamu bisa pulang sekarang." dermawan saya semua anggota keluarga kami dibunuh oleh binatang buas bernama Han. Kami tidak punya keluarga lagi. Wow. Wow. Ini. Suke merasa sakit kepala ketika dia melihat sekelompok gadis muda. Orang-orang diselamatkan, tetapi mereka tidak punya rumah lagi. Sayangnya, 6 bersaudara dari keluarga Han benar-benar binatang buas. Sayang sekali dia tergerak oleh persaudaraan mereka sebelumnya. Bang. Pada saat ini tiba-tiba 4 sosok jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Mereka adalah 4 bersaudara Han yang melarikan. Suke terkejut dan segera mendongak ke langit. Tiba-tiba aku membeku di tempat. Apakah dia adalah saudari peri dari Sekte Wang Qing? Suke, apakah hilangnya kakak seniorku yang kedua ada hubungannya denganmu? Wanita berpakaian ungu dan berwajah perak itu memiliki suara semanis burung oriol dan menanyai Suke. Saudari peri, aku tidak menyangka bahwa kamu sebagai anggota Sekte Lupa Cinta benar-benar akan membela orang lain. Mendengus. Wanita berpakaian ungu berwajah perak itu mendengus dingin. Binatang seperti itu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Saudari peri sama cantiknya dan baik hatinya dengan saudari Wumian, aku ingin tahu siapa saudari junior saudari Wumian dirimu. Swos. Mendengar perkataan Suke tentang adiknya yang tidak bisa tidur, ekspresi wanita berpakaian ungu dan berwajah perak itu berubah dan dia langsung muncul di depan Suke. Kehilangan kakak seniorku yang kedua memang terkait denganmu. Seorang pemerkosa beritahu aku kabar tentang kakak seniorku yang kedua dengan cepat. Jika tidak, kau tidak akan bisa pergi dengan selamat hari ini. Kakak, kalau begitu beritahu aku namamu dulu, kalau tidak kau tidak akan pernah melihat kakakmu yang kedua lagi. Kau. Wanita berwajah perak berpakaian ungu itu pipinya memerah karena marah dan akhirnya dia berkata tanpa daya, murid ketiga pemimpin Sekte Lupa Cinta, Hua Wulei. Ternyata adalah kakak Wulei. Suke tersenyum dan kemudian berkata, kakak, mohon tunggu sebentar, biar aku menenangkan mereka dulu. Mendengar ini, Hua Wulei melihat ke 300 gadis di belakang Suke, mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga penasaran tentang bagaimana Suke akan mengaturnya. Baiklah, karena kamu tunawisma, aku akan mengirimmu ke surga. Apakah kamu bersedia? Suke berbalik, melihat ke 300 wanita itu, dan berkata dengan batuk ringan. Dermawan, kami semua mendengarkanmu. 300 wanita itu masih memiliki air mata di mata mereka dan menatap Suke dengan harapan. Sekarang setelah mereka kehilangan tempat tinggal, mereka merasa puas memiliki tempat untuk tinggal. Oke, kalau begitu aku akan mengirimmu ke surga sekarang juga. Seketika setelahnya dalam tatapan heran, Hua Wulei, 300 wanita itu dengan cepat menghilang. Suke, apakah kamu mengurung mereka di senjata sihir ruang angkasa? Hua Wulei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Suke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. No, aku mengirim mereka ke dunia kecil, bukan senjata sihir ruang angkasa. Kakak keduamu terluka dalam pertarungan dengan kumbang pengubur bintang dan sekarang sedang memulihkan diri di sana. Jika kamu ingin melihat kakak perempuan senior keduamu, aku bisa membawamu ke dunia kecil itu nanti. Kakak perempuan senior keduaku terluka, Ye Wumian merasa khawatir. Star Burying Longikon hanya setengah langkah lagi untuk menjadi dewa. Jika kakak perempuan senior kedua bertarung dengannya, memang ada kemungkinan dia akan terluka. Suke langsung melemparkan panji jiwa iblis dan mengumpulkan jiwa Han Lu, Han Zeng, Han Xie, dan Han Xiao ke dalamnya.
Dengan cara ini, keenam bersaudara itu dipersatukan kembali. Selain itu, dia telah menjarah semua tas penyimpanan dan cincin penyimpanan pada mayat-mayat di tanah. Saudari Wulei, aku ingin tahu apakah kamu punya keberanian untuk mengikutiku ke dunia kecil itu untuk menemui saudari Wumian, kata Suke sambil menyeringai. Bab 114 Aku malu pada guruku dan sesama saudari seperguruanku. Mendengus. Hua Wulei mengerutkan kening dan mendengus dingin, mengapa tidak? Mendengar ini, Suke sangat gembira. Jika mereka memasuki ruang lingkuan, perbedaan antara keduanya hanya satu alam utama, jadi dia bisa mengendalikan mereka sesuka hati. Pipihkan gulung menjadi bola dan kemudian pipihkan lagi. Hahaha, gadis kecil, kau tidak bisa menebak bahwa seorang kultivator tingkat jin dan seperti aku bisa mengendalikan dunia kecil itu. Kakak Wulei, kalau begitu jangan melawan, aku akan membawamu ke dunia kecil itu untuk mencari kakak Wumian. Mendengus. Hua Wulei mendengus dingin yang dianggap sebagai Melihat ini, Suke dengan cepat melambaikan tangannya dan mereka berdua menghilang dari tempat itu. Takut jika dia terlambat sedetik saja, Hua Wulei akan menolak. Saat itu, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membawanya ke ruang lingkuan. Adapun mengeluarkan Ye Wumian dari ruang lingkuan untuk membantunya menipu murid sejati Sekte Wang Qing lainnya, dia masih khawatir. Siapa yang tahu jika Ye Wumian akan berbalik melawan kita nanti? Kecuali suatu hari wilayahnya melampaui Ye Wumian atau dia bisa mempercayainya sepenuhnya. Swos. Tepat ketika Suke dan Hua Wulei menghilang, seberkas cahaya melintas dan seorang pria tua berjubah merah muncul di tempat kedua orang itu baru saja berdiri. Orang kecil ini sebenarnya tidak sederhana. Mungkinkah Dewa Abadi Beixuan yang dia sebutkan itu nyata? Tapi kenapa aku belum pernah mendengar nama ini? Pria tua berjubah merah itu mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan pergi menuju timur laut. Ruang lingkuan. Sosok Suke dan Hua Wulei muncul di tepi area tersebut. Apakah ini dunia kecil yang kau sebutkan? Hua Wulei sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Apakah ada penghalang hitam pekat seperti itu di dunia kecil ini? Dia tidak tahu. Dia tidak pernah memasuki dunia kecil yang legendaris itu. Melihat anggukan sukun dan setengah senyum di matanya, Hua Wulei tiba-tiba merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Sepertinya dia seharusnya tidak memasuki dunia kecil ini bersama Suke. Seketika dia bersiap untuk memperluas indera spiritualnya untuk memeriksa dunia kecil ini. Namun detik berikutnya wajahnya berubah drastis. Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaan energi spiritual di tubuhku? Suke, apa yang kau lakukan padaku? Tam. Hua Wulei mengatakan ini dan mundur 3 langkah menjauhkan diri antara dirinya dan Suke. Seolah ini bisa membuatnya merasa lebih nyaman. Sayang, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan? Brengsek, apa yang kau lakukan padaku? Hua Wulei menatap Suke dengan marah. Jika tatapan bisa membunuh, Suke pasti sudah mati 1000 kali. Namun sayangnya, matanya tidak bisa membunuh siapapun, tetapi malah membuat Suke semakin bersemangat. Baby Wulei, jangan cemas, dengarkan dulu apa yang ingin kukatakan, nanti akan kuajak kau bertemu Baby Wumian. Suke, kau bajingan. Melihat ini, wajah Suke menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Baby Wulei, jika kau tidak tenang, aku akan memaksamu. Kau. Wajah Hua Wulei memerah dan dia menunjuk Suke dengan marah gemetar yang membuat Suke merasa sedikit gugup. Itu bagus. Suke tersenyum dan melanjutkan, Wulei sayang, mulai sekarang kamu adalah istri Suke. Brengsek, siapa istrimu? Baiklah. Melihat mata Hua Wulei yang menyemburkan api, Suke menghela napas, sepertinya dia masih perlu dididik. Apa yang ingin kau lakukan? Hua Wulei mundur dengan ngeri. Haha, bagaimana menurut? Suke mencibir, bergegas maju dan memeluk Hua Wulei dalam pelukannya dan dengan desir dia melepas topeng perak di pipinya. Dalam sekejap, sebuah wajah cantik yang memukau dengan ekspresi ketakutan dan panik muncul di depan mata. Hua Wulei, karena kamu tidak ingin menjadi istriku, jangan salahkan aku karena memaksamu. Air mata. Gaun ungu itu dicabik-cabik oleh Suke dalam sekejap. Tidak, aku bersedia menjadi istrimu. Hua Wulei mengatakan ini dengan ngeri, air mata sebesar kacang bergulir dari matanya. Saat ini dia benar-benar kehilangan kekuatan dan kebangsawanan yang dia miliki saat pertama kali mereka bertemu. Suke berhenti, menatap kecantikan yang berlinang air mata di lengannya, dan berkata dengan lembut, benar, kakak senior kedua Anda sudah menjadi wanita saya. Akan sangat bagus jika kalian berdua bisa menjadi kakak senior yang berbagi selimut yang sama di masa depan. Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menyeka air mata di pipi Hua Wulei yang putih dan lembut seperti salju. Sayang, suamimu akan mengantarmu menemui kakak perempuanmu sekarang. Saat berikutnya, keduanya menghilang di tempat. Area tengah di sebelah kolam mata air spiritual itu penuh dengan orang. Lin Yutong melihat ke-300 wanita yang telah menderita nasib yang sangat menyedihkan dan berkata dengan lembut, karena suamimu telah mengatur kamu untuk tinggal di ruang ini, kamu dapat tinggal di sini dengan damai di masa depan. Sebagai wanita pertama Suke, dia memiliki prestise tertinggi di ruang ini. Terima kasih, Nyonya. 300 wanita itu sangat terharu sehingga mereka ingin berlutut tetapi dihentikan oleh para gadis.
Di samping itu, Sen Youchu merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama aku merasa lega. Untungnya aku bertemu guru. Meskipun Tuan selalu mesum dan bahkan memintaku untuk membantunya dengan sesuatu malam itu, Tuan sebenarnya sangat baik. Tepat pada saat ini, Dua sosok langsung muncul di samping gadis-gadis itu. Sayang, kamu sudah kembali, para gadis berteriak. Ye Wumian, Su Ruoli, Wu Xiaotang, dan Ning Xiaochan menatap sosok familiar di samping Suke dengan mata lebar dan berdiri di sana dengan linglung. Butuh 3 detik penuh bagi Ye Wumian dan 3 lainnya untuk sadar. Dengan segera dia merangsek melalui kerumunan dan menarik Hua Wulei ke samping. Saudari muda ketiga, kenapa kamu di sini? Bukankah aku memintamu untuk mengawasi sekte? Apa sesuatu terjadi? Hati Hua Wulei tenggelam saat dia melihat saudari senior kedua yang familiar namun asing di depannya. Benar saja, kakak senior kedua bukan lagi seorang gadis. Kakak senior kedua, apakah kamu sudah menjadi wanita Suke? Adik junior ketiga dua. Ye Wumian menatap Hua Wulei dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sesaat. Di sampingnya Su Ruoli berkata dengan cepat kakak senior ketiga ini tidak bisa disalahkan pada kakak senior kedua, kamu hanya bisa menyalahkan suamimu. Ya kakak senior kedua, ini semua salah suamiku jadi jangan salahkan aku. Mendengar adik-adik perempuan memanggil suaminya sepanjang waktu, Hua Wulei merasakan sakit di hatinya. Namun ketika dia berpikir bahwa dia mungkin akan segera menjadi wanita Suke, dia merasa panik. Saudari muda ketiga, karena kamu sudah memasuki ruang ini, biarkan saja semuanya berjalan apa adanya. Kenapa? Setelah Ye Wumian selesai berbicara, dia menghela napas panjang. Guru mempercayakan sekte itu padanya. Sekarang ketiga adik perempuannya sedang hamil dan dia telah menjadi wanita yang membuat mereka hamil. Bahkan adik perempuan ketiga akan segera menjadi wanita pembunuh sebenarnya. Dia merasa malu terhadap masternya dan adik-adik perempuannya. Pada saat itu ketika guru dan kakak perempuan tertua keluar dari pertapaan, betapa sedih dan marahnya mereka melihat bahwa hanya ada 4 adik perempuan junior yang tersisa di sekte. Tepat ketika kelima orang itu dalam suasana hati yang berat, Suke yang dikelilingi oleh para gadis melambaikan tangannya dan para gadis langsung terdiam. Sayangku, aku punya kabar baik untuk kalian. Sayang, kabar baik apa? Cepat beritahu. Haha aku. Saat Suke hendak berbicara, ekspresi Zhou Ruoruo, Lin Ruxue, Qiyu Yingning, dan Guan Xue tiba-tiba berubah. Bab 115 tidak dapat melahirkan seorang anak laki-laki evolusi ruang angkasa. Suami Ruoruo Ruxue Yingning Xiao Xue akan segera melahirkan. Zhang Ning berseru. Apakah bayinya akan lahir lagi? Suke sangat gembira dan berlari mendekat dengan cepat. 4 wanita hamil yang akan melahirkan ditempatkan di atas kasur Simons. 4 perawat medis cantik dengan cepat maju untuk membantu melahirkan bayi tersebut. Sayang, 5 anak lagi akan lahir. Apakah kamu sudah memikirkan nama? Lin Yutong memeluk Su Lingyu, menoleh untuk melihat Suke di sampingnya, dan bertanya. Aku sudah memikirkannya. saat Suke berbicara, dia mengambil Su Lingyu dari pelukan Lin Yutong dan berkata sambil tersenyum, nama Ruoruo adalah Su Linglu dan Su Lingxuang, nama Ruxue adalah Su Lingyun, nama Yingning adalah Su Lingxi, dan nama Xiao Xue adalah Su Lingxin. Mendengar perkataan Suke, semua gadis itu tercengang. Sayang, ini semua nama perempuan. Bagaimana kalau laki-laki? Iya, suamiku, apa kamu tidak menyiapkan nama laki-laki? Suke menghela napas. Apa kalian lupa bahwa suamimu ini seorang kultivator? Aku sudah mengamati bahwa mereka semua perempuan. Aduh, kenapa semua anakku perempuan? Mungkinkah aku, Suke, tidak akan pernah punya anak laki-laki dalam hidup ini? Suke menghela napas lagi, merasa bingung. Suami, bukankah anak perempuan itu baik? Apa kamu tidak suka anak perempuan? Selama mereka adalah anak-anakku, aku menyukai mereka baik laki-laki maupun perempuan. Tapi aku tidak mengerti mengapa lebih dari 100 anak semuanya perempuan. Mendengar ini, semua gadis itu terdiam. Ini memang agak sulit dipercaya. Wow. Wow. Setelah beberapa saat, bayi itu menangis dengan keras. 5 anak perempuan lagi lahir. Istri, kamu sudah bekerja keras. Suke mencium keempat orang itu ringan di pipi dan berbicara dengan lembut. Sayang, apakah kamu sudah memberi nama anak itu? Qiyu Yingning bertanya sambil memiringkan kepalanya. Siap. Suke tersenyum dan segera mengulangi nama itu. Zhou Ruoruo Lin Ruxue Qiyu Yingning dan Guan Xue sedikit mengangguk setuju. Kelima bayi itu dibawa oleh perawat medis untuk dibersihkan. 3 jam kemudian. Suke melirik lebih dari 500 wanita di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, hari ini aku mendapat harta karun di luar yang dapat membuat ruang ini berevolusi. Sekarang mari kita lihat seberapa efektif harta karun ini. Setelah mengatakan ini, Suke punya ide. Lebih dari 500 wanita mengikutinya dan melayang ke dalam kehampaan. Semua gadis menatap Suke dengan rasa ingin tahu. Bahkan Ye Wumian dan Hua Wulei pun penasaran. Sebelum ini mereka bahkan belum pernah memasuki dunia kecil, apalagi menyaksikan evolusi dunia kecil dengan mata kepala mereka sendiri. Suke melihat ke ruang di bawah yang telah mencapai diameter 300 km, menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan benih dunia kecil. Swos. Begitu benih dikeluarkan, mereka berubah menjadi titik-titik cahaya dan melayang ke segala arah.
Saat berikutnya, boom! Sebuah suara besar terdengar. Kemudian di depan tatapan semua orang yang terkejut, ruang dengan diameter 300 km mengembang dengan cepat pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selain itu, 50 km dari area pusat, topografi juga mengalami perubahan drastis. Sungai, danau, gunung, dan hutan muncul di depan mata semua orang seperti sebuah keajaiban. Ini luar biasa. Ini seperti dewa penciptaan menciptakan dunia. Sayang, ini luar biasa. Para gadis itu terpana, tercengang, dan pusing. Bahkan Ye Wumian dan Hua Wulei, dua kultivator Nas Chen Sol, sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka sehingga mereka tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Sebagai kultivator Nas Chen Sol, mereka telah melihat banyak keajaiban di dunia tetapi belum pernah menyaksikan pemandangan yang begitu megah dan ajaib yang seolah-olah mengubah dunia. Mata indah Ye Wumian terbuka lebar penuh ketidakpercayaan, bibirnya sedikit bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa berkata-kata karena pemandangan yang mengejutkan itu. Hua Wulei juga memiliki ekspresi serius di wajahnya dan dia mulai mengkhawatirkan 4 adik perempuan juniornya di sekte serta kakak perempuan senior dan gurunya. Suke sangat luar biasa. Apakah adik-adik perempuan juniornya, kakak-kakak perempuan seniornya, dan gurunya di masa depan akan seperti dia dan Ye Wumian dibawa ke ruang ini oleh Suke, kehilangan kebebasan mereka atau bahkan menjadi. Sebelum aku sadari, 1 jam lagi telah berlalu. Ruang lingkuan, bukan, sekarang akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah dunia kecil. Suami, beritahu kami perubahan apa yang telah terjadi, Bai Mengji bertanya dengan cemas sambil menggendong anak itu. Semua gadis memandangi Suke. Merasakan perubahan di dunia kecil, Suke menjelaskan sambil tersenyum. Setelah evolusi, dunia kecil ini berubah menjadi bidang melingkar dengan diameter 10.000 km. Ini terdiri dari sebuah benua dan sebuah samudera. Benua itu dikelilingi oleh samudera. Selain itu, ada banyak sungai, gunung, danau, dan hutan di benua itu. Namun, tidak ada kehidupan cerdas yang lahir, hanya mikroorganisme. Mendengar suara Suke, gadis-gadis itu tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum lagi. Diameter 10.000 km berarti luasnya 785 juta kilometer persegi. Bukankah ini sudah lebih dari setengah total luas daratan planet biru langit dan planet biru air? Ini seperti mimpi. Ya, aku tidak pernah berani melakukan itu ketika berakting sebelumnya, tetapi aku tidak pernah menyangka itu benar-benar terjadi tepat di depan mataku. Suke melirik kerumunan, terkekeh, dan berkata, haha, ruang ini sangat besar sekarang, bagaimana menurutmu tentang memindahkan beberapa orang dari Sky Blue dan Water Blue Planet ke sini? Sayang, aku setuju, dengan begini kita juga bisa membawa orang tuaku masuk. Sayang, aku setuju. Semua gadis mengangguk setuju. Mereka sudah lama tidak bertemu keluarga mereka. Akan sangat bagus jika mereka bisa membawa keluarga mereka ke dunia kecil ini. Maka akan jauh lebih nyaman untuk bertemu keluarga saya di masa depan. Bahkan jika Suke tidak ada di sini, mereka tetap bisa pulang. Melihat ini, Suke juga mengangguk. Kemudian kita akan kembali ke Sky Blue dan Water Blue Planet dalam beberapa hari dan memilih beberapa orang untuk dibawa ke dunia kecil ini. Namun dalam kasus ini kita perlu menambahkan penghalang lain. Suami, apa maksudmu dengan ini? Para gadis semua bingung, penghalang jenis apa yang harus ditambahkan? Suke tersenyum dan mengabaikan semua orang dan sebuah ide muncul di benaknya. Boom boom boom. Suara keras terdengar satu demi satu. Kemudian di depan tatapan kaget semua orang, sebuah penghalang hitam setipis sayap jangkrik memisahkan area tengah seluas 50 km dari area luar. Dan di 9 penjuru penghalang hitam ini terdapat gerbang besar setinggi 10 meter. Semua orang terkejut dan terpaku. Pemandangan yang saya lihat selama 1 jam ini terasa seperti mimpi yang sangat tidak nyata. Oke, saatnya kita turun. Saat Suke berbicara, dia melambaikan tangannya dan semua orang kembali ke kolam mata air spiritual pusat. Murid yang baik, kemarilah pada gurumu. Tuan. Sen Youchu tersipu dan berjalan ke arah Suke. Bagaimana, apa kau menyukainya di sini? Saat Suke berbicara, tanpa sadar dia mengangkat tangannya dan mengusap kepala kecil Sen Youchu. Guru, aku sangat menyukai tempat ini dan aku juga menyukai semua istri guru. Baguslah, mari kita tinggal di sini dan berlatih dengan baik. Setelah mengusap kepala kecil Sen Youchu sekali lagi, Suke berjalan menuju Hua Wulei dan Ye Wumian. Meskipun mereka berdua melahirkan anak, hadiahnya sangat besar. Namun, dia belum siap membiarkan mereka hamil untuk saat ini. Lagi pula, Ye Wumian dan Hua Wulei adalah ahli alam Yuanying yang kuat yang dapat membantunya meningkatkan alam kultivasi sihirnya dengan cepat. Suke, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Suke berjalan ke arahnya, Hua Wulei dengan gugup meraih lengan Ye Wumian, suaranya sedikit bergetar. Bab 116 Sui Wuxia keluar. Sayang Wulei, aku butuh kamu untuk membantuku berlatih. Suke menyeringai dan hendak meraih lengan Hua Wulei. Tidak, aku tidak menginginkannya. Hua Wulei berjongkok di belakang Ye Wumian dengan panik. Suhasban, bisakah kamu memberi Wulei lebih banyak waktu untuk beradaptasi? Ye Wumian meraih lengan Suke dan bertanya dengan lembut.
Beri dia waktu. Baiklah, kalau begitu, kamu bisa membantuku berlatih. Setelah mengatakan itu, dia membawa Ye Wumian dan terbang ke tepi kolam di bawah pohon willow dan di atas batu Taihu. Tidak ada kakak perempuan senior kedua. Melihat Ye Wumian dibawa pergi, Hua Wulei berteriak sedih. Melihat ini, gadis-gadis lain di samping merasa tidak berdaya. Kebanyakan wanita yang baru saja dibawa oleh suami mereka seperti Hua Wulei saat ini. Kesedihan, ketidakberdayaan, kemarahan. Namun waktu akan menjawab. Kakak senior ketiga, kakak senior kedua sudah menjadi wanita, suamiku ini normal, jangan sedih. Ya, kakak senior ketiga, kamu harus perlahan beradaptasi dengan tempat ini. Surwoli Wu Xiaotang dan Ning Xiaochan menghiburnya dengan lembut. Di tepi kolam di bawah pohon-pohon willow, sebuah selimut merah terhampar di atas batu Taihu yang besar dan datar. Suke dengan lembut membelai punggung Giok Ye Wumian yang halus dan bertanya dengan lembut, sayang, aku ingin membawa keempat adik perempuan juniormu juga, apakah kamu ingin membantuku? Apa kau ingin aku menipu beberapa adik perempuan? Tidak, tentu saja tidak, aku tidak bisa melakukannya. Hei sayang, jangan bersemangat, aku hanya mengatakannya dengan santai, aku tidak peduli jika aku tidak membantu. Suke dengan lembut menepuk punggung Ye Wumian yang gelisah dan menenangkannya dengan lembut. Suamiku, adik perempuan junior ketiga Kurwoli, dan 3 gadis lainnya semuanya telah menjadi wanitamu. Bukankah itu cukup? Tolong jangan serang sekte pelupa cinta lagi, oke? Ye Wumian mengatakan ini dengan suara lembut, membalikkan badan dan naik ke atas Suke, menatap Suke dengan mata penuh harap. Sayang, kamu seharusnya tahu beberapa informasiku setelah menghabiskan hari-hari ini bersama mereka. Aku juga terpaksa melakukan ini. Selain itu, apakah benar-benar hal yang buruk membiarkan mereka mengikutiku? Dalam dunia kultivasi yang kuat memangsa yang lemah. Jika seorang kultivator jahat yang lebih kuat datang ke benua Yunhuang suatu hari nanti, menurutmu apa yang akan dilakukan sekte Wang Qingmu? Tetapi jika mereka semua mengikutiku, mereka tidak hanya akan aman, tetapi aku juga dapat mengajari mereka keterampilan yang lebih kuat dan bahkan membawa mereka untuk naik ke negeri dongeng bersama. Mereka semua akan memiliki masa depan yang lebih baik. Turun dan pikirkan apakah ini benar. Setelah Suke selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan menekan Ye Wumian di bawahnya lagi. Tidak jauh di seberang kolam di bawah pohon apel, Hua Wulei memegang erat batang pohon dengan kedua tangannya, melihat kedua sosok yang terjerat di atas batu Taihu di seberangnya, matanya dipenuhi kekosongan dan kesedihan. Kenapa? Kenapa aku harus mengikuti Suke ke ruang ini? Aku sangat bodoh dan naif. Bukan karena aku bodoh, tapi Suke terlalu berbahaya. Kenapa penjahat seperti Suke mendapatkan dunia yang begitu kecil? Tuhan tidak adil. Saat Hua Wulei merasa menyesal, suara seorang wanita terdengar di belakangnya. Marah, sedih. Hua Wulei berbalik dengan tiba-tiba, menatap ketiga wanita yang berjalan ke arahnya dan berkata dengan marah, apakah kalian di sini untuk menertawakan aku? Kak Wulei, nama saya Lin Yutong dan 2 orang di sebelah saya adalah Yang Yi dan Mun Yang Sui. Kami tidak bermaksud begitu, kami hanya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda, kata Lin Yutong dengan tulus. Ya, Kak Wulei, kami datang ke sini hanya untuk berbicara dengan Anda. Hua Wulei memandang ketiga orang itu dan mendengus dingin, wanita Suke dan aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Saudari Wulei, kami sebenarnya berada dalam situasi yang sama denganmu dan saudari Wumian. Apakah kamu ingin mendengar cerita kami dengan Suke? Mendengar ini, Hua Wulei tertegun. Apakah mereka juga ditangkap atau terpikat ke sini oleh Suke? Memikirkan banyak kesulitan menyakitkan yang telah mereka bertiga alami, matanya melembut saat dia melihat Lin Yutong dan 2 lainnya. Melihat ini, Lin Yutong dengan cepat berkata, Kakak Wulei, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk duduk dan mengobrol sebentar? Hua Wulei melirik ketiga orang yang tampak sangat tulus dan mengangguk sedikit. Seketika mereka berempat berjalan menuju sofa yang tidak jauh dari sana. 3 hari kemudian, di samping kolam di bawah pohon willow di tepi danau Taihu, Hua Wulei berbaring dengan tenang di atas selimut merah sambil menatap langit tanpa ekspresi. Setelah mengobrol dengan Lin Yutong dan yang lainnya, dia mengetahui sebagian besar informasi Suke. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia akhirnya akan menjadi wanita Suke kecuali dia bunuh diri dan menolak untuk bersama Suke. Namun, ketika dia memikirkan tentang kakak senior keduanya, 3 adik juniornya, dan sektenya sendiri, dia mengurungkan niat untuk bunuh diri. Pada saat yang sama, dia juga menyerah untuk menjadi wanita Suke. Semakin kamu berjuang, semakin bersemangat pencuri itu. Apakah kamu tidak ingin aku menjadi wanitamu? Ayo, terdengar nada kesedihan dan kekecewaan dalam suara Hua Wulei. Meskipun dia mengatakan ini, air mata mengalir dari sudut matanya, mengalir melalui daun telinganya yang berkilau dan menetes ke karpet merah. Sayang, aku datang. Suke tidak menyerah. Dia dengan cepat menanggalkan pakaiannya dan menerkamnya. Pada saat yang sama, lupakan sekte cinta, lupakan istana. Seorang wanita berdiri di aula dengan rambut merahnya seperti api dan tanda bunga plum merah menyala di antara alisnya, sangat menarik perhatian seperti bunga yang menyala. Dia mengenakan gaun kaca merah, memiliki wajah oval yang lembut, alis tipis berbentuk willow, kulit sehalus giok, dan penampilan yang memukau. Mata wanita itu sedingin es saat dia dengan cepat melirik Feng Wuhen Yunwui, Yue Wugou, dan Xing Wuchen.
Wu Hen, bisakah kau ceritakan secara detail apa yang terjadi di sekte selama periode waktu ini? Baik, kakak senior. Feng Wuhen menjawab dengan hormat dan perlahan berkata, lebih dari sebulan yang lalu, kakak senior kedua menemukan ada aura seorang kultivator tingkat Jindan yang bukan dari sekte Wangking kita di kolam dingin di gunung belakang. Ketika kakak senior kedua tiba, adik perempuan Suru Oli dan adik perempuan Wu Xiaotang telah menghilang, hanya meninggalkan pakaian mereka di dekat kolam dingin. Setelah beberapa hari, saudari muda Ning Xiaochan juga menghilang di kolam dingin. Kakak senior ketiga menggunakan teknik transformasi surga tetapi dilawan olehnya dan hanya melihat wajah seorang pria. Pria itu bernama Suke. Kemudian Suke muncul lagi mengatakan bahwa dia adalah seorang murid dari Yang Mulia Abadi Misterius Utara dan dia juga memiliki pedang hitam pekat yang menembus formasi perlindungan gunung dan melarikan diri. Kemudian kakak senior kedua meninggalkan sekte untuk mencari tahu tentang Suke. Setelah beberapa waktu tidak ada kabar tentang kakak senior kedua, kakak senior ketiga menggunakan teknik Yantian lagi dan menemukan bahwa itu terkait dengan Suke lagi. Akhirnya kakak senior ketiga meminta kami untuk menjaga sekte dan pergi mencari kakak senior kedua. Sampai sekarang belum ada kabar. Setelah mengatakan ini, mata Feng Wuhen menunjukkan sedikit kekhawatiran. Yun Wui, Yue Wugou, dan Xing Wuchen sama-sama khawatir. Kakak perempuan kedua dan ketiga adalah kultivator di tahap Naschen Soul. Mereka sudah lama pergi dari sekte hingga seolah-olah dunia kultivasi telah menguap dan tidak ada berita tentang mereka sama sekali. Mendengarkan apa yang dikatakan junior sister Feng Wuhen wanita berambut merah itu mengerutkan kening. Seorang kultivator tahap Jin dan seorang murid dari Dewa Abadi Beixuan. Pedang hitam yang dapat menembus formasi pelindung gunung. Bab 117 memikat 4 bidadari ke dunia kecil. Merenung sejenak. Wanita berambut merah itu mengangkat kepalanya dan menatap keempat adik perempuan juniornya. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalian berempat harus menjaga sekte dengan baik. Mulai hari ini, kalian tidak diizinkan untuk membuka formasi pelindung gunung lagi. Tidak seorang pun diizinkan untuk masuk atau keluar. Kakak senior, apakah kamu akan pergi? Feng Wuhen menatap kakak senior dengan khawatir. Sekarang, kakak senior kedua dan ketiga pergi mencari Suke dan menghilang satu demi satu. Jika kakak senior tertua juga menghilang, bagaimana mereka akan menjelaskan kepada guru ketika dia keluar dari pengasingan? Kakak senior, kenapa kita tidak menunggu guru kita keluar dari pertapaan sebelum membuat keputusan? Jika kamu keluar sekarang, apa yang akan terjadi? Xing Wuchen terdiam saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan lebih banyak kekhawatiran. Ya, kakak senior, lebih baik aman daripada menyesal. Mari kita tunggu guru keluar dari pengasingan. Feng Wuhen Yun Wui dan Yue Wugou menasihati serempak. Aku sudah mengambil keputusan, kalian jaga sekte ini baik-baik. Baik. Feng Wuhen dan tiga lainnya menghela nafas dan berdoa dalam hati agar kakak perempuan tertua dapat menemukan saudara perempuan kedua dan ketiga. Ruang lingkuan. Di bawah pohon willow di tepi kolam di atas batu taihu yang besar dan datar. Suke dengan lembut menyeka air mata di pipi Hua Wulei dan berkata dengan lembut, sayang, jangan sedih, aku akan mengajarimu metode latihan tingkat atas. Jangan berlatih catatan kelupaan di masa depan. Hua Wulei seolah tidak mendengar kata-kata Suke dan menatap langit dengan linglung. Baiklah. Suke juga merasa tidak berdaya. Meskipun cara dia mendapatkannya agak tercela, mari kita kesampingkan fakta itu. Takdir masa depan pasti lebih baik daripada takdir masa depan mereka yang asli. Swos. Suke mengarahkan jarinya ke dahi Hua Wulei dan keterampilan Sutra Suan Nu berubah menjadi simbol misterius dan menembus ke dalam benaknya. Hua Wulei tanpa sadar menutup matanya dan merasakan misteri seni bela diri. Ini sebenarnya adalah teknik kultivasi yang dapat dipraktikkan hingga tingkat immortal venerable penyeberangan kesengsaraan. Catatan agung kelupaan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teknik ini. Bagaimana mungkin dia mewariskan teknik yang begitu berharga kepadaku? Sayang, mari kita lanjutkan. Kita bisa mempelajari tekniknya nanti. Saat Suke berbicara, dia mengangkat Hua Wulei dan menempatkannya di atas. Dalam sekejap mata. Seminggu berlalu dengan cepat. Suke bekerja siang dan malam tanpa henti dan dengan bantuan kuat dari Ye Wumian dan Hua Wulei, ranah kultivasi sihirnya juga memasuki ranah jin dan akhir. Saat alam Suke menembus efek bantu dari Ye Wumian dan Hua Wulei sangat melemah. Jika dia terus dibantu selama sebulan lagi, dia seharusnya bisa mencapai alam kesempurnaan inti emas. Dan selama minggu ini janin di perut Li Ziran lahir dengan selamat. Seperti yang diharapkan, anak perempuan lagi. Suke menamainya Su Lingzi. Sekte Wangking kolam dingin di gunung belakang. Hualala. Disertai dengan percikan air, permukaan kolam dingin yang awalnya tenang tiba-tiba meledak. Saat berikutnya. Kemudian seorang pria terlihat bergegas keluar dari kolam yang dingin dan mendarat di tepi pantai. Seseorang akan segera berada di sini. Pria berpakaian hitam itu bergumam pelan dan duduk di atas batu besar di samping kolam yang dingin.
Seperti yang diharapkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 4 aliran cahaya melintas. Di tepi kolam yang dingin itu, muncul 4 wanita mengenakan gaun berlapis warna biru muda dengan rambut panjang terurai di bahu mereka, kulit sehalus lemak daging kambing, giok yang begitu lembut sehingga tampak seolah-olah bisa pecah dengan sentuhan, dan penampilan yang bisa memikat seluruh negeri. Ini seperti peri yang turun dari surga. Suke, kenapa kamu di sini? Di mana kakak seniorku yang kedua dan ketiga? Feng Wuhen mengarahkan pedang putih perak di tangannya langsung ke Suke dan bertanya dengan suara dingin. Yun Wuyi, Yue Wugou, dan Xing Wuchen juga memegang pedang panjang dan mengarahkannya langsung ke Suke dengan ekspresi serius seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Meskipun Suke hanya berada di alam Jindan, jika hilangnya kakak perempuan kedua dan ketiga benar-benar terkait dengannya, maka itu berarti Suke tidak dapat dinilai dari alamnya yang dangkal. Mereka harus diperlakukan dengan hati-hati. 4 saudari peri, jika kalian menyerangku, nyawa saudari kedua dan ketiga kalian pasti akan berada dalam bahaya. Suke, apa maksudmu? Apa yang terjadi pada kakak perempuan senior kedua dan ketiga kami? Yue Wugou bertanya dengan tergesa-gesa dengan raut wajah. Melihat keempat wanita cantik di depannya, Suke berkata dengan cepat, keempat kakak perempuan peri, kakak perempuan kedua dan ketiga kalian mengejarku ke dunia kecil super berbahaya. Ada monster setengah langkah transformasi dewa dan 2 monster tahap akhir Naschen Soul. Mereka berdua sedang dikepung dan sangat membutuhkan bantuan kalian. Omong kosong, bagaimana mungkin seorang kultivator Jindan sepertimu tidak terluka setelah bertemu monster sekuat itu? Meskipun Feng Wuhen mengatakan ini, ada sedikit kekhawatiran dan kecemasan di matanya. 4 saudari peri, kedua saudari seniormu yang menahan ketiga monster itu, jadi aku datang kepadamu untuk meminta bantuan. Aku bisa menggunakan jimat pelarian pemecah langit untuk membawamu ke sana sekarang juga. Jika kita pergi terlambat, saudari seniormu mungkin. Setelah mendengar perkataan Suke, ekspresi Feng Wuhen dan 3 lainnya berubah. Kakak senior keempat, apa yang harus kita lakukan? Feng Wuhen mengerutkan kening dan dengan cepat membuat keputusan. Kakak ketujuh, tunggu kakak perempuan tertua di sekte, aku akan pergi dengan kakak perempuan kelima dan keenammu. Kakak senior keempat, aku. Xing Wuchen melirik Suke, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Jangan khawatir, kamu jaga sekte dan tunggu kakak senior kembali. Baiklah, kalian juga harus hati-hati. Feng Wuhen, Yun Wuyi, dan Yue Wugou mengangguk sedikit lalu menatap Suke. 3 saudari peri situasinya mendesak, jangan melawan aku akan menggunakan jimat pemecah langit untuk membawamu ke sana. Melihat ketiga orang yang terdiam, Suke melambaikan tangannya. Dalam sekejap, Suke, Feng Wuhen, Yun Wuyi, Yue Wugou, dan Xing Wuchen yang sama sekali tidak waspada menghilang bersama di tepi kolam dingin. Di tepi kolam dingin, ketenangan kembali dalam sekejap seolah-olah tidak pernah ada siapapun di sana. Pada saat yang sama, Sue Wuxia, kakak perempuan tertua dari Sekte Wangqing yang pergi mencari Ye Wumian dan Hua Wulei juga kembali ke Sekte Wangqing melalui pintu masuk formasi pelindung gunung. Kakak perempuan. Kakak perempuan. Para murid yang lewat memandang Sue Wuxia yang seperti gunung es yang memancarkan aura dingin dan mereka semua terdiam tanpa sadar. Alun-alun yang awalnya sedikit bising tiba-tiba menjadi sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sekte baru-baru ini? Menjawab kakak senior, tidak ada hal aneh yang terjadi di sekte, tetapi baru saja keempat kakak senior pergi ke kolam dingin di gunung belakang bersama-sama karena alasan yang tidak diketahui. Seorang murid sekte menjawab dengan hormat. Mendengar ini, ekspresi Sue Wuxia sedikit berubah dan alisnya yang tadinya rileks langsung berkerut seperti awan gelap yang tiba-tiba berkumpul di musim semi. Tanda bunga plum merah menyala di antara alisnya juga sedikit berkerut. Itu juga menambahkan sedikit rasa dingin dan kesungguhan padanya. Detik berikutnya, kesadaran spiritualnya yang telah mencapai alam transformasi ilahi seketika meluas ke kolam dingin di gunung belakang. Kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Kesadaran spiritual meluas lagi dalam sekejap dan segera menutupi seluruh sekte Wangqing. Kecuali tempat di mana Grand Elder dan Master berada dalam pengasingan, keempat saudari junior tidak terlihat dimanapun. Boom! Kekuatan spiritual yang dahsyat berpusat pada Sue Wuxia dan menyapu sekeliling seperti gelombang yang mengalir. Udara di sekitarnya tampak diaduk oleh tangan raksasa tak kasat mata yang membuat suara siulan tajam. Para murid sekte Wangqing di tanah merasa seolah-olah mereka membawa gunung di punggung mereka dan pernapasan menjadi sulit. Bab 118 Dis Arai Teleportasi digali. Swos. Sosok Sue Wuxia menghilang dalam sekejap dan tekanan menghilang dalam sekejap. Semua murid tidak bisa menahan napas lega. Namun kemudian keraguan muncul di benakku. Apa yang terjadi? Mungkinkah keempat saudari senior juga menghilang? Memikirkan kemungkinan ini, ratusan murid di alun-alun tiba-tiba dipenuhi dengan kengerian. Apakah ini upaya untuk menangkap ketujuh murid sejati dari sekte tersebut dalam satu gerakan cepat?
Kakak senior Yanran, apakah 4 saudari lainnya juga ditangkap oleh pemerkosa itu seperti Xiao Tang? Seorang murid perempuan menatap Nalan Yanran dengan tidak percaya dan bertanya dengan lembut. Diam jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan menyerahkanmu ke senior. Ketika murid perempuan itu mendengar kata-kata kakak senior, sedikit rasa takut terlihat di matanya. Dia dengan cepat menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Mungkinkah itu musuh dari Sekte Wangking? Atau seorang kultivator yang mempraktikkan seni jahat mengumpulkan yin untuk mengisi yang? Jika ini benar, maka tubuhku saat ini yang hanya berada di tahap inti emas juga dalam bahaya. Sepertinya aku perlu berlatih dalam pengasingan. Setidaknya aku perlu memulihkan kultivasiku ke alam transformasi spiritual terlebih dahulu. Berpikir bahwa seluruh Sekte Wangking mungkin dalam bahaya, ekspresi Nalan Yanran menjadi serius. Dia menoleh dan melirik murid perempuan di sampingnya dan berkata dengan dingin, selanjutnya aku akan berlatih dalam pengasingan, jangan ganggu aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kediamannya. Gunung belakang. Sue Wuxia mengenakan gaun panjang berwarna merah menyala berdiri dengan tenang di tepi kolam dingin, alisnya berkerut, mata dinginnya menatap permukaan air yang tenang. Su Ruoli, Wu Xiaotang, Ning Xiaochan, dan 4 adik perempuan lainnya semuanya menghilang di sini. Dia tidak bisa tidak menduga bahwa ada masalah besar di sini. Bagaikan angin yang berhembus. Riak kecil muncul di permukaan kolam. Kesadaran spiritual dari alam transformasi spiritual yang tak tertandingi langsung berubah menjadi serangan spiral di air kolam yang menghantam dasar kolam. Boom! Saat serangan spiral menghantam dasar kolam, seluruh kolam dingin seolah-olah dijatuhi bom berat. Permukaan kolam yang tenang tiba-tiba bergulung dengan hebat dan air memercik ke segala arah seperti badai hujan. Serangan di alam transformasi spiritual sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada dasar kolam dingin. Bagaimana ini mungkin? Di tepi kolam dingin, wajah Sue Wuxia berubah dan sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan masuk ke dasar kolam dingin. Namun tidak ditemukan kelainan. Jelas ini bahkan lebih abnormal. Swos! Sebuah pedang biru muda dengan cahaya dingin langsung terbang keluar dari tanda merah menyala di antara alisnya dan menyerang setiap sudut kolam. Setelah beberapa saat, sebuah cakram logam perunggu dengan diameter sekitar 2 meter dan ketebalan sekitar 50 cm muncul di depannya. Dan pada cakram logam itu terdapat ukiran rune rumit yang padat. Apakah ini adalah susunan teleportasi? Sue Wuxia menatap cakram logam itu dengan kaget, ekspresinya berubah lagi dan lagi. Saat berikutnya, sosoknya sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke area terlarang Sekte Wangking tempat gurunya bertapa. Dan cakram logam itu juga dibawa pergi olehnya. Izinkan saya menjelaskan ini dari dua sisi. Di ruang lingkuan, Suke Feng Wuhen Yun Wui Yue Wugo dan Xing Wuchen muncul di pantai yang tercipta setelah ruang itu berevolusi. Suke tidak menyadari bahwa Wang King Zong Sue di dunia luar tidak punya waktu untuk menemukan pelat formasi dan membawanya pergi. Di mana ini? Suke, di mana saudara perempuan kedua dan ketiga kami? Bukankah kau bilang mereka diserang monster? Suke, kamu bahkan tidak tahu di mana kakak senior kami berada. Suke, beraninya kamu berbohong kepada kami. Melihat setengah senyum Suke, Feng Wuhen dan 3 lainnya tiba-tiba mengerti. Mereka tertipu oleh pencuri tak tahu malu di depan mereka. Brengsek. Yue Wugo yang bertemperamen tinggi segera ingin memberi Suke pelajaran. Namun sedetik kemudian ekspresinya berubah drastis. Aku bahkan tidak bisa merasakan energi spiritual apapun. Bagaimana ini mungkin? Mendengarkan suara Yue Wugo yang bergetar. Feng Wuhen dan 2 lainnya juga mengedarkan energi spiritual mereka pada saat yang sama. Kemudian wajah ketiga orang itu berubah drastis. Suke, apa-apa yang kau lakukan pada kami? Keempat dari mereka mencondongkan tubuh bersama dengan ekspresi ketakutan tubuh mereka tanpa sadar mundur ke belakang. Ada banyak jejak kaki berantakan yang tertinggal di pasir. Haha. Suke tertawa keras dan menatap keempat orang itu. 4 bayi, kalian tidak perlu takut. Kakak kedua dan ketiga kalian memang ada di dunia kecil ini. Namun, mereka tidak dalam bahaya. Sekarang, mereka berdua, juga Ruoli, adalah wanita-wanitaku dan mereka semua tinggal di area tengah dunia kecil ini. Jika kalian ingin bertemu mereka, maka kalian harus setuju untuk menjadi wanitaku. Jika tidak, aku harus memaksa diri pada kalian. Hehehe. Sebagai kakak senior, Feng Wuhen dengan cepat menenangkan diri dan dengan lembut menghibur ketiga adik perempuannya. Dia menatap Suke. Suke, kami tidak bisa lagi mempercayai kata-katamu, kecuali kau membiarkan kami melihat kakak senior kedua dan yang lainnya terlebih dahulu. Jika tidak, kami lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Melihat keempat orang itu dengan ekspresi cemas, Suke tertawa dalam hatinya dan dengan sengaja membuat ekspresi menyeramkan. Kalian tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual dan kalian tidak bisa menghancurkan diri sendiri.
Jika kalian bunuh diri, mayat kalian juga bisa digunakan hehe. Begitu Suke selesai berbicara, keempatnya langsung membelalakkan mata mereka karena ngeri. Jika mereka mati, tubuh mereka akan dihina. Mereka tidak bisa dan tidak akan sanggup menanggungnya. Kamu benar-benar monster. Suke, kau bahkan lebih jahat dari para biksu sekte Huang Quan. Cepat atau lambat kau akan dihukum. Mereka berempat mundur ketakutan dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Rok kaca biru muda itu juga tertutup pasir. Melihat betapa malunya mereka, Suke berhenti menggoda mereka. Dia menunjukkan senyum lembut dan berkata dengan lembut, "Oke, aku hanya bercanda. Lihat betapa takutnya kalian." Setelah mengatakan itu, dia duduk di samping keempat orang itu. Melihat perubahan Suke yang tiba-tiba, Feng Wuhen dan tiga lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak lagi mengerti orang macam apa Suke itu. "Suke, apakah kamu benar-benar tidak akan memindahkan kami?" Bintang 7 tua Wu Chen melirik Suke dan bertanya dengan lembut. Suke menggelengkan kepalanya sedikit. Kakak seniormu dan adik seniormu memang berada di area tengah dunia kecil ini, dan mereka memang sudah menjadi wanita-wanitaku. Saat dia berbicara, dia menoleh dan melirik keempat wanita itu dan melanjutkan, "Jadi tidak peduli apa yang kalian pikirkan mulai sekarang, kalian berempat juga adalah wanita-wanitaku. Ketika kita kembali ke area tengah nanti, aku akan membiarkanmu bertemu dengan kakak dan adik seniormu dan aku akan memanjakanmu." Setelah Suke selesai berbicara, Feng Wuhen menoleh dengan tatapan sedih menatap Suke di sampingnya dan berkata dengan lembut. Suke istri dari ketua sekte Huang Quan, putri dari ketua sekte, istri dari ketua sekte Tianjian, tunangan dari ketua sekte muda, permaisuri dari dinasti Dayan, dan sang putri semuanya sangat cantik dan mempesona, peri terindah di benua Yunhuang. Kenapa kau tidak mencari mereka saja tetapi terus menargetkan sekte Wang King kami?